Ayo kita tonton kisah isekai ini, kalian pasti belum pernah lihat yang seperti ini. Protagonis kita malah dihabisi pemeran utama. Setelah dibunuh olehnya, dia terlahir kembali sebagai anak berusia 6 tahun. Pagi itu, bel sekte 10.000 pedang berbunyi persis seperti biasanya. Suaranya membawa aura pedang yang sangat tajam, menyebar luas ke seluruh penjuru sekte. Saat suaranya mencapai puncak pedang dingin, sosok mungil di kasur berteriak kesal kenapa bel bodoh itu harus berbunyi lagi hari ini. Ini merusak tidur cantikku. Tunggu dulu. Sekte 10.000 pedang, apa yang sedang terjadi di sini? Yuan Chu menatap tangan mungilnya dengan sangat syok. Bukannya pemeran utama pria sudah membunuhku? Dan kenapa sebagian besar kultivasiku benar-benar menghilang tanpa jejak? Dia langsung menciptakan cermin air dengan energi spiritualnya, menatap lekat-lekat pantulan dirinya yang menyusut tajam. Pikiran Yuan Chu menjadi kosong seketika. Kalau wujudku begini, pemeran utama pria pasti bisa menghancurkanku dalam sekejap mata. Tiba-tiba pelayan muda yang cantik masuk lalu membungkuk. Tuan Guru, Anda sudah bangun. Pemimpin sekte memanggil semua master puncak ke aula dewan untuk membahas ujian masuk berikutnya. Biar ku bantu Anda berpakaian sekarang. Yuan Chu menatap gadis itu dengan perasaan yang sangat kebingungan. Xiao Qiu, itukah kamu? Matanya menyapu sekeliling ruangan ini. Dekorasinya sangat jelas dan tidak mungkin salah. Ini adalah istana pedang dingin, tempat dia tinggal selama menjadi master puncak. Yuan Chu menatap Xiao Qiu, lekat-lekat, "Hei Xiao Qiu, sebenarnya berapa umurku di tahun ini?" Xiao Qiu membeku sejenak, sangat terkejut dengan pertanyaan aneh itu sebelum akhirnya menjawab. Tuan Guru, umur Anda 6 tahun. Wajah Yuan Chu memucat. Semua orang tahu tahapan kultivasi, dibagi menjadi pemadatan energi, fondasi, formasi inti, jiwa baru lahir, dan tingkatan epik lainnya. Menembus setiap tingkatan tersebut membutuhkan waktu yang sangat lama dan menguras tenaga. Sekarang perhatikan ini gila jenius paling berbakat pun butuh minimal 100 tahun untuk mencapai tingkatan jiwa baru lahir. Dan cultivator tingkat jiwa baru lahir yang termuda dalam sejarah baru berumur 6 tahun. Orang itu adalah aku, Yuan Chu, sang master puncak pedang dingin. Bukan sesuatu yang bisa dicapai sembarang orang. Saat umur 3 tahun, ibuku memakai teknik terlarang untuk menuangkan seluruh basis kultivasi transformasi jiwanya langsung ke dalam tubuhku, mengubahku secara paksa dari anak kecil biasa menjadi seorang kultivator tingkat jiwa baru lahir. Nyawanya sendiri menjadi bayaran utamanya. Pikiran ini membuat Yuan Chu tersenyum lebar dengan sangat kegirangan. Aku berada di tingkat jiwa baru lahir sekarang, dan Ye Chenyuan pasti masih menjadi pemula payah di tahap pemadatan energi entah di mana. Menghancurkan pemeran utama pria sekarang pasti sangat mudah, kan? Dia tertawa kecil dengan licik. Tanpa berpikir dua kali, dia meraih pedang terbangnya, bersiap untuk mengambil kesempatan emas yang ada di depan mata ini. Tapi tepat saat dia mencapai pintu keluar, Xiao Qiu langsung memblokir jalannya. Tuan Guru, Anda mau pergi kemana? Tanya Xiao Qiu, terlihat sangat cemas. Pemimpin sekte sedang menunggu Anda di sana untuk mendiskusikan ujian masuk. Yuan Chu mengibaskan tangannya santai. Rapat? Apa yang perlu didiskusikan dengan anak kecil sepertiku ini? Setelah itu, dia melompat ke pedangnya dan terbang menyelamatkan dunia. Yuan Chu bersenandung kecil saat dia terbang meninggalkan puncak pedang dingin menuju kampung halaman si pemeran utama pria, yaitu negara pasang surut. Di sebuah halaman yang sangat kumuh, dia melihat seorang anak laki-laki sedang dikejar habis-habisan oleh seorang pria. Coba kalian tebak siapa anak itu? Benar sekali, dia pemeran utama pria. Dia pun langsung menyembunyikan hawa keberadaannya dan bersembunyi aman di balik awan. Wah, gumamnya pelan. Tidak disangka Ye Chenyuan yang hebat dan kuat itu ternyata memiliki masa kecil yang begitu menyedihkan. Pria itu menusukkan pedangnya tepat ke arah dantian Ye Chenyuan. Dengan inti spiritualnya hancur berantakan, Ye Chenyuan ambruk ke genangan darah, terluka parah. Melihat mayat anggota keluarganya tergeletak di sekitarnya, yang semuanya tewas secara tragis hanya karena dirinya, air mata berlinang di matanya. Kemarahan di dalam hatinya dan rasa sakit yang luar biasa dari dantiannya yang hancur membuatnya mengepalkan tangannya kuat-kuat. Kalau aku bisa selamat dari ini, aku tidak akan pernah melepaskan siapapun yang telah menindas, mempermalukan, atau melukaiku. Pria itu, yang sepertinya sudah bosan bermain-main, mengangkat pedangnya untuk serangan terakhir. Tapi di detik berikutnya, dia tiba-tiba ambruk ke tanah, membuat Ye Chenyuan benar-benar kebingungan. Itu adalah perbuatan Yuan Chu. Dia melihat kejadian itu dan tidak tahan lagi. Dari mana berandalan ini berasal? Kau pikir kau ini siapa? Kalau Ye Chenyuan memang harus mati, dia akan mati di tanganku. Tidak ada yang boleh mencuri mangsaku hari ini. Menyadari dirinya baru saja diselamatkan,
Ye Chen Yuan segera tersadar dari keterkejutannya lalu berlutut ke arah tempat Yuan Chu berada. Terima kasih sudah menyelamatkan nyawaku, Yang Mulia. Yuan Chu menatap pria itu dari atas. Dengan dantiannya yang hancur total, dia pada dasarnya hanyalah sampah. Sulit dipercaya ini pahlawan sangat kuat yang sama dari kehidupanku sebelumnya. Dia berpikir pria ini sangat lemah sekarang, tapi pahlawan tetaplah pahlawan. Bagi seorang kultivator, dantian yang hancur adalah siksaan yang sama sekali tidak terbayangkan. Tapi, dia berhasil menenangkan dirinya dengan sangat cepat. Tekadnya benar-benar luar biasa. Yuan Chu lalu teringat lagi pada misi utamanya. Dia pun berubah wujud menjadi seorang wanita berpakaian merah dan turun dari atas awan, mendarat dengan anggun tepat di hadapan Ye Chen Yuan. Tekanan tak kasat mata memancar dari dirinya seorang jiwa baru lahir. Ye Chen Yuan merasa seperti perahu kecil yang terombang-ambing di laut badai. Yuan Chu lalu berbicara. Bocah, aku menginginkan mutiara langit di dalam tubuhmu, tapi benda itu sudah terikat pada jiwamu. Satu-satunya cara untuk mendapatkannya adalah dengan membunuhmu sekarang juga. Kalian pikir ceritanya berakhir di sini? Ada kata-kata terakhir? Hujan turun deras. Mencerminkan keputusasaan Ye Chen Yuan yang menggigit bibir mencoba untuk bangkit. Sini kumpul bareng aku. Musuhnya di tahap nascent soul. Dantiannya hancur. Gimana dia bisa kabur? Walau dantiannya utuh, melarikan diri itu mustahil. Toh ujung-ujungnya mati juga. Kalau mau membunuhku, lakukan saja sekarang. Aku tidak punya kata-kata lagi. Melihatnya pasrah begitu, hati Yuanus luluh, dan hampir saja melepaskannya. Tapi tidak, dia harus mati. Saat serangannya melesat, Ye Enuan menutup matanya ketakutan. Tapi anehnya, rasa sakit yang dia tunggu sama sekali tidak datang. Dia membuka matanya dengan bingung. Sama sekali tidak paham apa isi kepala Yuan Hus. Gadis itu menghentikan serangannya. Rencana baru muncul di otaknya. Membunuhnya sekarang terlalu gampang. Lebih baik aku manfaatkan dia. Lagi pula dia ini tokoh utamanya. Semua pusaka dewa dan harta karun pasti akan mengikutinya. Kalau dia mati sekarang, gimana kalau muncul jagoan lain yang menyaingiku? Hei bocah, kamu mau jadi muridku tidak? Kalau setuju, aku akan berbaik hati melepaskanmu. Kita lupakan saja kejadian barusan. Mendengar itu, Ye Chen Yuan langsung terpaku. Apa kita pernah saling kenal? Dia memutar otak kenapa kultivator tingkat tinggi ini awalnya berniat membunuhnya demi harta, tapi detik berikutnya malah ngebet banget ingin menjadikannya sebagai seorang murid, apalagi dengan kondisinya yang hancur. Melihatnya ragu, Yanju mendengus tidak sabar. Kenapa banyak mikir sih? Aku lindungi kamu sekarang, nanti giliranmu melindungiku. Untuk harta karun, kita bagi 70-30. Kamu 30, aku 70. Tolak tawaranku, kamu mati. Serius ini. Tapi kalau kamu setuju, masalah dantian hancurmu itu urusan yang sangat kecil. Aku bisa menyembuhkannya dalam sekejap. Padahal, tanaman herbal penyembuh dantian adalah harta langit yang sangat langka. Perhatikan baik-baik bagian ini. Mana mungkin obat dewa didapat segampang itu? Dia bercanda. Yanhu mulai kesal karena cowok itu diam terus. Dasar bocah tengil, keras kepala banget sih. Kamu mau jadi muridku atau tidak? Kalau menolak, kuhabisi kamu sekarang juga. Orang ini barusan mau membunuhku, tapi sekarang memaksa menjadikanku muridnya. Ini jebakan kan? Batin Yenuan. Lalu dia menggelengkan kepala. Aku pasti gila. Dia tahu mutiara langit ada di tubuhku. Dia bisa saja membunuhku untuk mengambilnya, tapi tidak. Dan keadaanku sangat hancur sekarang. Apa sebenarnya yang dia inginkan dariku? Dia berhenti berpikir keras dan langsung berlutut. Murid memberi salam. Melihat Ye Chen Yuan berlutut, Yanhu kesenangan bukan main. Aku resmi jadi guru si pahlawan. Kalau dia melindungiku nanti, siapa berani macam-macam? Dia buru-buru berdehem dan bicara dengan nada serius. Bangunlah, muridku. Lewat satu mantra sederhana, Ye Enuan merasakan lukanya sembuh. Yanhu kemudian melepaskan wujud penyamaran saktinya. Coba bayangkan ini. Ilusi wanita dewasa menghilang, menyisakan gadis kecil mirip boneka porselen. Ye Chen Yuan menatapnya dengan sangat syok. Inikah sosok Master Agung itu? Tapi dia ingat. Kultivator tingkat Nation Soul memang bisa mengubah bentuk tubuhnya. Guruku ini sungguh aneh, malah memilih wujud anak kecil. Yanu menunjuknya dengan jari mungil dan berkata dengan suara melengking lucu. Mulai sekarang, kamu muridku. Pertama, aku akan membawamu untuk menyembuhkan dantian milikmu. Tapi kita harus bergerak cepat. Ujian masuk sekte milikku tinggal beberapa hari lagi, dan kamu wajib ikut. Menang atau kalah, kamu tetap murid satu-satunya bagiku. Bahkan kamu akan jadi murid terakhirku. Yanu tidak sadar. Ucapan sederhananya sukses menghangatkan hati Ye Chen Yuan yang sedingin es.
Saat waktunya pergi, cowok itu memohon untuk menguburkan keluarganya dulu. Wenchu duduk di atas pohon, memperhatikannya berlutut di depan nisan makam di bawah sana. Dulu dia adalah anak ketua klan, tapi diperlakukan lebih rendah dari pelayan. Saat diusir, dia bahkan hampir mati kelaparan. Tanpa kebaikan orang-orang yang menampungnya ini, dia pasti sudah tinggal tulang belulang dari dulu. Ya Chen Yuan bersumpah di depan makam. Dia akan memakai darah seluruh klan Hanuan untuk membalaskan dendam kerabatnya yang mati. Lalu dia berdiri dan berlari ke arah Yuanu. Melihat aura sedih Yan Yuans, Yuanu langsung melompat turun. Gadis itu mendekat dan menepuk bahunya sebisa mungkin. Dengarkan aku, Yuan, ucapnya menenangkan. Berpisah dengan orang tersayang itu hal yang tidak bisa dihindari. Tapi aku harap kamu jadikan rasa sakit ini motivasi untuk maju. Lagi pula, cuma jiwa yang ditempa penderitaan yang bisa melangkah jauh di jalur kultivasi. Terlebih lagi, tambahnya, aku sangat berharap padamu. Nasihat kecil ini sangat menyentuh hati Yanuan. Dalam perjalanan ke tempat penyembuhan Dantian, Yanu mengawasinya memanggang daging sambil membatin. Di kehidupan laluku, aku adalah villain utama yang memperebutkan senjata dengannya. Di kehidupan ini, aku malah jadi gurunya. Hei Yuan, tempat yang kita tuju itu sangat berbahaya. Kamu harus tetap di dekatku, oke? Ya Chenuan memberikan sepotong daging panggang kepadanya. Aku mengerti, guru. Yanhu mengambilnya sambil berpikir, kalau tetua di sekte 10.000 pedang tahu aku memanggang daging pakai pusaka tingkat dewa, aku pasti diomeli habis-habisan. Tapi aromanya sangat menggoda. Sambil mengunyah, dia memujinya sebagai pahlawan. Nah, percaya deh sama aku, kalian pasti makin penasaran dengan petualangan gila mereka selanjutnya. Siap-siap baper bareng aku ya. Bahkan daging panggang buatanmu luar biasa. Melihat wajahnya cemong, Ya Cenuan otomatis mengeluarkan sapu tangan dan mengusap lembut wajahnya. Guru, kau masih belum memberitahuku dari mana asalnya dirimu. Yuenu tidak sengaja menyentuh tangannya, membuat cowok itu membeku. Oh, aku hampir lupa memberitahumu. Sekte tempatku bernaung itu luar biasa sangat kuat. Sekte 10.000 pedang. Nomor 1 dari 10 sekte abadi terhebat. Tapi karena kau muridku, tidak perlu pusing memikirkan semua aturan kaku itu. Minum yang banyak, makan enak, dan nikmati hidupmu. Sehari kemudian, mereka tiba di lautan perbatasan. Wu langsung meraih Yainuan dan terjun ke dalam pusaran air super kuat. Kowok itu melihatnya menahan seluruh hantaman petir, tampak babak belur dan terluka parah, tapi tetap memaksakan senyum untuk menenangkannya. Hati Ya Chenuan, yang selama ini membeku karena penderitaan masa lalu, perlahan mulai meleleh. Mereka berdua melewati pusaran dan tiba di sebuah dunia rahasia. Saat Ya Chen Yuan membuka matanya, Yuenu sudah menghilang. Dia langsung panik dan mencari kemana-mana. Tepat saat dia mulai panik, sebuah tangan kecil menarik lengan bajunya. Wu tiba-tiba muncul di belakangnya. Mencari aku ya? Godanya jahil. Merasa sedikit tersesat tanpa gurumu ini? Gadis itu lalu menunjuk ke arah tanaman herbal di dekat sana. Perhatikan baik-baik tempat ini ya. Ini adalah dunia rahasia peninggalan sosok ahli super kuat. Tanaman herbal terlemahnya saja minimal berusia 1.000 tahun. Cari yang kau butuhkan untuk memulihkan Dantian dan ambil sesukamu. Yenuan menatap herbal tak ternilai itu. Hatinya benar-benar dipenuhi rasa syukur. Gurunya membagikan tempat seberharga ini kepadanya tanpa ragu sedikit pun. Saat itu juga, sisa kecurigaannya benar-benar lenyap. Dia memutuskan untuk memberikan barang paling berharga miliknya. Sebuah pil awet muda. Tapi Yanchu malah membalas santai. Umurku baru 6 tahun. Buat apa aku butuh pil awet muda? Tapi dia tetap mengambilnya. Bagaimanapun juga, itu adalah hadiah tulus dari muridnya. Tapi Ya Chen Yuan, yang mengira Yuenu adalah entitas kuno dalam tubuh anak kecil, masih tidak percaya saat mendengar gadis itu baru berusia 6 tahun. Wu menceritakan kisah bagaimana dia mencapai tahap Nascent Soul. Cerita itu memicu rasa simpati yang dalam dan keinginan super kuat untuk melindunginya. Guru ternyata sama menyedihkannya denganku. Aku bersumpah harus terus melindunginya. Dia lalu memanggil kartu as andalannya, Mutiara Langit, ingin berbagi kepemilikan dengan Yuan Chu. Jika dia mati, gadis itu akan menjadi master dunia dalam Mutiara Langit berikutnya. Yan Chu langsung menolak. Ekspresinya berubah sangat serius. Mutiara Langit itu adalah kartu as terakhirmu. Jangan pernah menyerahkannya begitu saja. Atau kau bisa mati konyol. Jika kau benar-benar ingin memberiku sesuatu, ada sebuah cermin yang akan kuminta di masa depan. Kau harus berjanji akan memberikannya padaku nanti. Oke. Apapun yang guru inginkan, pasti akan kuberikan. Setelah Ya Chen Yuan mengumpulkan semua herbal yang dibutuhkan, dia sadar tidak bisa memurnikannya.
Pil pemulih dantian itu level 6, jauh melampaui kemampuannya sekarang. Gencu punya ide. Bukankah ketua sekte itu alkemis level 6? Tanpa pikir panjang, mereka langsung kembali ke sekte 10.000 pedang. Setelah mengumpulkan herbal, Wanu membawa Yaenuan pulang. Gadis itu menitipkannya pada Xiao dan bergegas pergi ke puncak ketua sekte untuk meminta bantuan. Belum sempat melangkah masuk, dia sudah mendengar ketua sekte mengamuk, menyadari nada kekhawatiran dari suaranya. Trik ini wajib kalian tonton. Wen Chu pura-pura mengaku salah, memutar otak untuk menenangkannya agar mau membantu. Gadis itu mulai berlagak sangat menyedihkan. Aku tahu aku salah. Aku cuma Nasen Soul setengah matang, yang gampang hilang kendali atau ditangkap lalu diubah menjadi pil. Aku janji ini tidak akan terjadi lagi. Paman Ketua Sekte, tolong jangan kurung aku di pengasingan. Ketua Sekte, yang mendengar gadis itu mengambil semua dialog marahnya, langsung merasa amarahnya mereda. Tapi dia sudah terlanjur berteriak, dan murid lain sedang menonton. Akan sangat memalukan jika tidak menghukumnya sama sekali. Tepat saat dia baru saja mau bicara. Dia melihat mata besarnya yang berkaca-kaca menatap penuh air mata, terlihat begitu rapuh dan tak berdaya. Akting ini ketahuan banget, tapi dia sungguh kelewat gemas. Ketua sekte langsung membuang muka dan batuk pelan, bersiap luluh dan memberinya keringanan. Kau dihukum 1 hari merenung di gua penyesalan sebagai hukuman. Murid-murid yang menonton dari samping langsung bergumam iri. Enak banget ya punya paman ketua sekte. Bisa melakukan apapun sesukanya. Hukuman 1 tahun dipotong jadi 1 hari. Yanu sama sekali tidak peduli dengan rasa cemburu mereka. Ada hal penting lain, jadi dia melancarkan serangan wajah cemberut imutnya. Melihat ketua sekte sudah tenang, dia akhirnya mengaku telah membawa seseorang ke sekte. Orang luar sangat dilarang masuk ke sekte 10.000 pedang. Amarah ketua sekte, yang baru saja reda, langsung meledak lagi. Yanchu buru-buru memohon, aku akan ikuti aturan. Tapi saat bicara, suaranya mulai bergetar sedih. Master Nasen Soul lain bisa mengambil murid, tapi semua yang tahu kondisiku selalu menghindar. Di gunung sebesar ini, cuma Xiao, peninggalan ibuku, yang bersedia menemani dan tinggal bersamaku. Kalian pasti ikut nyesek kan? Aku akhirnya menemukan 1 orang yang mau menjadi muridku. Kalau paman menolak, siapa yang akan percaya padaku lagi? Melihatnya mulai menangis sesenggukan, sang ketua sekte benar-benar panik. Dia rela menyetujui apa saja asalkan tangisan gadis itu segera berhenti. Menghela napas. Gadis malang ini benar-benar menderita, batinnya. Aku harus meluangkan waktu untuk membimbing anak itu demi dirinya. Tahu sang ketua sekte masuk perangkapnya, dia mengajukan permintaan terakhir. Kalian pasti setuju denganku, gadis ini benar-benar menguji batas kesabarannya. Sang ketua sekte diam-diam mengepalkan tangannya, berusaha keras menahan amarah yang mulai memuncak. Pada akhirnya, dia kembali kalah telak oleh serangan imut gadis itu dan setuju meracik pil pemulih dantian untuknya. Sementara itu, setelah berganti pakaian baru, Ya Chen Yuan terlihat sangat tampan, membuat Xiao benar-benar terpesona. Saat Yuenu tak kunjung kembali, dia tahu dari Xiao bahwa gurunya akan dihukum karena membawanya pulang tanpa izin. Dia pun mulai khawatir. Tiba-tiba, Yuenu muncul di depan mereka dengan sangat percaya diri. Yuan, semuanya sudah beres. Pergi dan daftarkan dirimu, setelah itu kamu bisa bersiap untuk ujian penerimaan. Saat Ya Chen Yuan memproses pil untuk memulihkan dantiannya, Wu berjaga di pintu. Tiba-tiba, iblis dalam dirinya menyerang, dan proses penyembuhan itu nyaris saja gagal total. Tapi dengan bantuan Yuan Hu, dia berhasil mengatasi rintangan itu, dan dantiannya kembali pulih seutuhnya. Yan Hu dengan gembira menggenggam tangannya. Syukurlah, akhirnya pulih juga. Sekarang Xiao tidak perlu khawatir kamu akan dihajar besok, dan aku juga bisa tenang. Tapi, Ya Chen Yuan sama sekali tidak mendengar ucapannya. Dia terlalu fokus pada tangan yang menggenggamnya. Jantungnya berdebar kencang, dan wajahnya memerah. Guru baru berusia 6 tahun. Aku tidak boleh berpikir begini. Batinnya berulang kali. Dia itu guruku. Yan Hu bilang dia akan membawanya ke tempat yang spesial. Perhatikan baik-baik bagian ini. Sebelum dia sadar, mereka sudah di altar roh. Sebuah mantra dirapalkan, dan kotak misterius muncul dari dasar air. Wen Chu mengambil kotak itu, ragu sejenak, lalu perlahan menyerahkannya langsung kepada Yan Yuan. Dia bisa merasakan kekuatan spiritual luar biasa dari sana. Guru, ini terlalu berharga. Aku tidak bisa menerimanya. Wu menghela napas. Ambil saja. Ada jiwa lain yang bersemayam di dalam dirimu, kan? Ini benar-benar membuat Ya Chen Yuan syok berat. Elder Li, jiwa ahli berkekuatan dewa yang tersegel dalam mutiara langit. Sang alkemis kuno legendaris.
Bagaimana gurunya bisa tahu soal ini? Sebagai seorang transmigrator, tentu saja Yuanu tahu, tapi dia hanya mengarang sebuah alasan asal-asalan. Sumsum roh 10.000 tahun ini adalah nutrisi jiwa terbaik. Satu tetes saja akan meningkatkan kepekaan spiritualmu secara gila-gilaan dan membangkitkan jiwa di dalam dirimu. Dengan begitu, dia bisa membantumu selama ujian, dan aku tidak perlu terlalu mengkhawatirkanmu lagi. Kembali ke kamarnya, Yanshu langsung membantunya menyerap setengah tetes dari sumsum roh tersebut. Benar saja, kepekaan spiritualnya meluas secara drastis. Langsung menembus level pembudidaya tingkat pembentukan fondasi. Setelah begadang semalaman, Yuenu yang kelelahan pamit untuk tidur. Melihat kepergiannya, hati Yachenuan terasa begitu hangat. Tepat saat itu, berkat sumsum roh, Elderly berhasil bangkit. Dia memuji Yaenuan karena berhasil menemukan guru yang begitu luar biasa. Kita semua sepakat kan? Bertemu gurunya dan menjadi muridnya adalah hal paling beruntung yang pernah terjadi dalam hidup Yetuan. Itulah sebabnya dia sangat bertekad untuk menjadi murid resminya di depan semua orang. Hanya dengan merebut posisi juara pertama, dia bisa membalas semua kebaikan gurunya. Kini, di arena ujian sekte 10.000 pedang, Elderly mengikuti Ya Chen Yuan untuk memantau kompetisi. Nah, dunia kultivasi ini penuh dengan master yang menyembunyikan kekuatannya. Sangat penting untuk menyembunyikan kartu as milikmu. Lagi pula, kamu hanya perlu masuk peringkat 100 besar untuk bisa bergabung dengan sekte. Kenapa kamu begitu ngotot ingin juara pertama? Apalagi semua yang benar-benar berbakat sudah diklaim oleh master puncak lainnya. Kalau kamu sampai melukai salah satu dari mereka, mereka pasti akan mencari masalah dengan tuan kecilmu itu. Aturan sekte menyebutkan bahwa juara pertama berhak memilih gurunya sendiri. Bocah ini pasti takut ada orang lain yang mendahuluinya meminta Yuenu menjadi guru mereka. Tapi jujur saja, siapa juga yang mau menjadi murid dari bocah berusia 6 tahun? Babak penyisihan pun dimulai. Yuenchu mengawasi Yachenuan dari atas. Kompetisi level ini sih cuma hal sepele bagi sang pemeran utama pria kita. Selama tidak ada kejutan aneh, dia pasti masuk 100 besar. Tapi, ini benar-benar sangat membosankan. Baru sebentar menonton, Yenchu malah ketiduran. Cu kecil, di mana murid yang katanya kamu sukai itu? Ketua sekte tiba-tiba bertanya, membuatnya terbangun kaget. Oh, dia ada di bawah sana, ketua sekte. Yang pakai jubah biru dengan belati hitam itu. Apa ini? Ketua sekte berseru kaget. Aku baru saja meracik pil pemulihan untuknya kemarin. Dan bukan hanya kultivasinya yang kembali, tapi dia sudah mencapai puncak level 8 pemurnian Ki. Lumayan juga. Gadis kecil. Matamu sangat jeli. Tunggu dulu. Apakah pria berambut putih itu bos terakhir dari novel aslinya? Astaga, aku tak percaya dia ada di sini. Teman-teman, coba bayangkan kekacauan yang terjadi kalau pahlawan dan bos terakhir ini bentrok sekarang. Pada saat ini, Yachenuan telah berhasil melewati babak penyisihan. Cu kecil. Bocah yang kamu pilih itu ternyata cukup hebat juga. Ayo kita bahas ini. Master Sekte memujinya. Yuanchu langsung membusungkan dada dengan bangga. Pastinya. Mana mungkin intuisiku salah? Paman Master Sekte, lihat saja nanti. Dia pasti berhasil masuk 10 besar. Tapi tetua Longshu di sebelahnya langsung mencibir remeh. Bocah itu cuma ada di tahap pemurnian Ki level 8, dan kamu bilang dia akan masuk 10 besar? Masuk 100 besar saja aku ragu. Mendengar Ye Chen Yuan dihina, Yuan Chu langsung membalas tajam. Nenek Long, kamu benar-benar harus memperbaiki penilaianmu itu. Kamu tidak bisa menilai orang dari luarnya saja. Siapa yang kamu panggil nenek? Panggilan nenek itu langsung membuat Longshu sangat meledak marah. Siapapun yang menjawabnya, balas Yuan Chu tanpa mundur sedikit pun. Longshu sangat murka, tapi Master Sekte langsung menatapnya dengan tajam. Dia cuma bisa menelan amarahnya dan mengertakkan gigi. Kenapa sih semua orang selalu memihak pada Yuan Chu? Kenapa dia sangat beruntung bisa mencapai tahap Naschen Soul di usia semuda itu? Baik, aku tidak bisa menyentuhmu, tapi aku pasti bisa menghabisi bocah tengik itu di arena pertarungan nanti. Babak penyisihan akhirnya selesai. Aku sudah memeriksa semua lawan untukmu. Selama kamu tidak bertemu dengan pemurni Ki level 11 bernama Dusha itu, kamu pasti akan aman. Tapi tentu saja, takdir berkata lain, lawan Ye Chen Yuan berikutnya adalah Dusha, murid pilihan Longshu. Pemurni Ki level 11 melawan level 8. Berjarak 3 level minor, ini adalah pertarungan yang hasil akhirnya sudah bisa ditebak. Longshu langsung menatap Yuan Chu dengan sangat licik. Mari kita lihat bagaimana muridku mempermalukan bocah tengik itu. Tapi Yuan Chu malah tertidur pulas di kursinya sambil mengigau tentang makanan enak. Melihat ini, Longshu menjadi sangat marah.
sampai dia menghancurkan cangkir di tangannya. Benar-benar tidak tertolong. Pertarungan sudah dimulai. Baik dalam kecepatan maupun kekuatan serangan, Ye Chenyuan bisa merasakan dengan jelas bahwa lawannya berada di level yang benar-benar berbeda. Dia sangat kesulitan sementara Dusha bertarung dengan santai. Guruku memberiku tugas yang terlalu mudah, pikir Dusha. Jenius akar spiritual ganda sepertiku melawan pecundang akar 5. Dia menatap Ye Chenyuan dan menyuruhnya menyerah saja. Kamu tidak akan menang. Kembali ke sekte luar sana. Nah, perhatikan baik-baik bagian ini, karena hal tak terduga langsung terjadi. Ye Chenyuan membisikkan kata meledak, dan serangkaian ledakan kecil langsung meletus di sekujur tubuh Dusha. Sebelum dia sempat bereaksi, belati hitamnya sudah menempel di leher gadis itu. Sepertinya kamu kalah, kakak senior. Sejak awal, Ye Chenyuan sadar dia harus mengecohnya. Saat gadis itu menyerang, dia diam-diam menempelkan jimat ledakan spiritual padanya. Di tribun, Longshu sama sekali tidak percaya murid pilihannya telah kalah. Tepat saat itu, Yuan Chu bangun dan berkata dengan santai, "Oh, apa ada orang sial yang kalah?" Satu kalimat itu cukup untuk membuat Longshu benar-benar kehilangan ketenangannya. Pada malam harinya, bocah rambut putih dari sebelumnya, yaitu Wang Ji, menemui Ye Chenyuan lalu memberitahu bahwa dia menyukai Yuan Chu dan bertekad ingin menjadi muridnya juga. Bocah rambut putih itu adalah pesaing terkuat di ujian, satu-satunya yang berada di puncak pemurnian Qi. Pemenang juara pertama punya hak penuh untuk memilih guru mereka sendiri. Ye Chenyuan sadar dia kalah kuat, tapi kalian paham kan rasanya? Berbagi guru dengan orang lain itu hal yang sangat mustahil. Pertarungan untuk perebutan posisi 100 besar akan segera dimulai. Kemenangan Ye Chenyuan melawan musuh level tinggi membuat pesaing barunya kini menganggapnya serius. Lawannya saat ini, Jiang Yu, menyerang tanpa menahan diri, membuatnya terhempas dan batuk darah. Jiang Yu menatap rendah ke arahnya. Kamu tidak bisa menang. Menyerah sajalah. Kalau kamu gagal sekarang, masih ada kesempatan berikutnya. Ye Chenyuan terhuyung bangun. Aku tidak bisa menyerahkan kesempatan ini. Aku tak mau menunggu sampai waktu berikutnya. Aku harus menang! Dia memohon pada Tetua Li untuk membantunya memurnikan sisa setengah sumsum spiritual yang ada di dalam tubuhnya. Itu akan mendorong indera spiritualnya ke tahap menengah hingga akhir pembangunan pondasi, memberinya sebuah peluang besar untuk meraih kemenangan. Tetua Li sangat terkejut. Lautan kesadaranmu sudah berada di batas absolutnya. Jika kamu terus memaksanya, itu bisa benar-benar hancur lebur. Kamu harus memikirkan hal ini baik-baik. Tapi Ye Chenyuan tidak peduli. Yang dia inginkan hanyalah sebuah kemenangan. Menghadapi lawannya yang sangat gigih, Jiang Yu mulai cemas. Hentikan ini, kamu tidak akan menang. Kalau kamu terus begini, aku terpaksa harus membunuhmu. Tapi Ye Chenyuan sama sekali tidak mendengarkan. Tiba-tiba cahaya putih yang menyilaukan meledak dari arena. Penonton sama sekali tidak tahu apa yang sedang terjadi. Saat asapnya mulai menipis, kedua petarung terlihat tergeletak berlumuran darah dan tidak sadarkan diri. Jadi, siapa yang menang? Apa ini seri? Yuan Chu bergegas ke panggung untuk memeriksa Ye Chenyuan, tapi langsung dihentikan oleh Master Sekte. Aturannya menyatakan bahwa peserta dinyatakan kalah jika mereka jatuh pingsan, mati, atau terlempar keluar dari atas panggung. Kita lihat saja siapa yang bangun duluan. Dengan kesadaran yang sangat tipis, Ye Chenyuan mendengar kata-kata itu. Melihat wajah cemas gurunya, dia memaksa dirinya untuk berdiri, didorong oleh tekad mati-matian untuk menang. Dia akhirnya menang. Tapi saat Master Sekte mendeklarasikan kemenangannya, dia langsung ambruk lagi. Bangun dari koma, hal pertama yang Ye Chenyuan tanyakan saat melihat Yuan Chu adalah apakah dia menang. Gurunya masuk membawa semangkuk obat. Siapa yang menyuruhmu untuk duduk? Cepat berbaring sekarang juga. Semakin dia bicara, dia malah semakin marah. Hampir mati tapi cuma mikir menang? Gila banget kan? Kalian pasti kagum dengan dedikasi karakter utama kita ini. Kumpul sini. Lihat momen Yanwan sadar ceroboh dan minta maaf memelas. Aku salah. Gak akan kuulang. Melihat permintaan maaf tulusnya, kemarahan Yuanu mereda. Kali ini kumaafkan. Jangan pernah berani kamu lakukan itu lagi. Saat kutemukan, kamu mirip mayat. Jantungku mau copot rasanya. Melihat sikap sang master melunak, Yanwan langsung setuju dengan patuh. Atas teguran Yanu, dia baru sadar tidak punya sisa setetes pun energi spiritual di tubuhnya, dan ada retakan parah di lautan kesadarannya. Melihatnya murung, Yuanu pergi menuju puncak Master Sekte di aula utama, di mana dia langsung dimarahi masih berani kamu merasa jadi korban. Sumsum roh itu peninggalan ibumu, dan kamu berikan ke orang luar. Yuanu membantah, dia akan segera jadi muridku. Kok dibilang orang luar? Berani melawan?
Master Sekte membentak, membuat Yuanu terdiam. Bayangkan, sumsum roh 10.000 tahun. Benda itu cuma terbentuk 10.000 tahun sekali. Ibumu bertarung mati-matian di lautan tanpa jalan kembali demi mendapatkan itu. Berjaga-jaga kalau kekuatanmu hilang kendali. Malah kamu kasihkan begitu saja. Kalau suatu hari nanti kamu hilang kendali, siapa yang menyelamatkanmu? Aku nggak akan hilang kendali. Pikiranku lebih kuat dari pilar dewa. Mustahil. Tapi bagaimana kalau iya? Kalau sampai hilang kendali, 10 botol sumsum roh pun gak akan cukup buat menyelamatkan nyawamu. Karena kamu keras kepala. Renungkan kesalahanmu di langit berbahaya selama 5 tahun. Keluar kalau sudah kapok? 5 tahun? Paman Master, bukankah itu kelamaan? Boleh nggak dikurangi? Satu kata lagi. Jadinya 10 tahun. Yuanu sadar hukuman 5 tahun ini mutlak. Dia memegang dadanya yang sesak lalu berbalik. Ya sudahlah. Kalau begitu aku pergi saja. Nasibku tragis banget, dihukum gara-gara memberikan barang milikku sendiri. Hatiku sakit sekali, padahal aku memberikannya bukan tanpa alasan jelas. Ini investasi besar yang bakal sangat menguntungkan nanti. Tapi nggak ada yang paham niat baikku. Master Sekte menghela napas panjang. Kakak, aku menghukumnya karena khawatir. Tolong jangan marah padaku ya. Nah, perhatikan bagian ini. Demi hak memilih masternya, Ya Chen Yuan nekat menempa tubuhnya lebih awal, dan tanpa sengaja membangkitkan garis keturunan tersembunyi. Setelah Yuanu pergi, Tetua Li tiba-tiba muncul dari mutiara langit. Tetua Li, Anda baik-baik saja? Aku nggak apa-apa, tapi kamu terlalu ceroboh, nak. Kalau bukan karena tekad kuatmu, kamu pasti sudah mati sekarang. Aku nggak akan membiarkanmu melakukan hal segila ini lagi. Yahen menatapnya tajam. Tetua Li, Anda pasti punya cara agar aku cepat pulih dan bertanding besok kan? Tetua Li tak paham. Memangnya kenapa kalau Yuan Chu menerima si rambut putih? Puncak pedang dingin juga nggak ramai. Apa salahnya punya satu saudara seperguruan lagi? Tapi membayangkan orang lain menjadi murid Yuan Chu membuat perut Yanuan mual saking marahnya. Tetua menghela napas mengalah. Baiklah, tapi metode ini akan sangat menyakitkan. Kamu harus siap. Aku tidak takut sakit. Ayo mulai sekarang juga. Ya Chen Yuan kini duduk berendam dalam bak obat. Awalnya aku tidak berencana membiarkanmu menempa tubuh semudah ini karena takut kamu nggak kuat. Tapi kalau kamu bisa melewatinya, ini bakal jadi dorongan luar biasa besar untuk kultivasimu ke depan. Penempaan pun dimulai. Rasa sakit luar biasa yang seakan bisa membuatnya gila. Langsung menyiksa seluruh tubuhnya. Dia gemetar hebat menggertakkan gigi menahannya. Ramuan obat itu benar-benar sangat keras. Dikombinasikan dengan air mata air spiritual 10.000 tahun dari mutiara langit, efeknya bisa mengubah total tubuh seseorang dalam waktu yang sangat singkat. Tapi prosesnya sangat menyiksa. Kamu harus bertahan. Cahaya menyilaukan meledak dari dalam bak. Tetua Li kegirangan. Satu langkah lagi dan sukses. Dia tak menyadari pola aneh muncul di kulit Yaen Yuan. Coba tebak kelanjutannya? Yanu nekat menghancurkan penghalang pelindung dan langsung menerobos masuk. Tanpa sempat menjelaskan, dia langsung menghantam dada Ya Chen Yuan, memaksa menarik mutiara langit keluar dari tubuhnya. Tetua Li kaget setengah mati. Gadis kecil itu mencoba mencuri mutiara langit. Dia berteriak menyuruh Ya Chen Yuan bersembunyi di dalam mutiara dan jangan biarkan dia berhasil. Ya Chen Yuan tak percaya. Sebelumnya dia sudah menawarkan mutiara langit pada masternya, tapi wanita itu menolaknya mentah-mentah. Kenapa sekarang dia mencoba merebutnya secara paksa? Yen Chu berteriak padanya, berikan mutiara langit itu sekarang. Aku berusaha menyelamatkanmu. Tapi Tetua Li tidak percaya dan mencoba menarik Ye Chen Yuan ke dalam mutiara. Ya Chen Yuan masih kebingungan mencerna situasinya. Sadar kehabisan waktu, Yen Chu langsung menerjang memeluk Yaen Yuan, dan secara paksa memulai kontrak berbagi jiwa. Di dalam dunia mutiara langit, jeritan menyayat hati meledak dari tenggorokan Yaen Yuan. Darah merembes dari kulitnya saat pola-pola aneh itu mulai mengancam menutupi seluruh tubuhnya. Wu menggunakan energi spiritualnya untuk menekan kekuatan brutal yang mengamuk dalam dirinya. Tetua Li benar-benar tercengang. Dia tak menyangka bocah itu punya garis keturunan tersembunyi darah dominan seorang kaisar dewa. Jadi apa pelajaran buat kita hari ini? Tanpa tubuh yang cukup kuat, mengaktifkan garis keturunan ini pasti bikin tubuh hancur meledak. Niatku cuma mau bantu, tapi malah hampir membunuhnya. Sini kumpul kita bakal nonton drama luar biasa. Setelah Ya Chen Yuan aman, Tetua Li mendekat pelan, tapi Yuan Chu malah meledak marah padanya. Kau sudah lama bersamanya. Apa kau sama sekali tak memeriksa kalau dia punya garis keturunan tersembunyi? Garis keturunan itu sangat langka. 1/1.000.000. Biasanya pasti ada tanda-tandanya. Mana aku tahu dia punya darah kaisar suci yang awalnya benar-benar tersembunyi?
Lalu, bagaimana dengan latihan penempaan tubuh yang ekstrem itu? Dia itu masih anak-anak. Apa kau berniat membunuhnya? Tak ingin terus dimarahi, Tetua Li akhirnya membela diri dan menceritakan semuanya. Dia menjelaskan kenapa Ya Chen Yuan begitu nekat. Anak itu mengambil risiko mematikan hanya demi dirimu. Sesaat, Yuan Chu terdiam 1000 bahasa. Dia tidak bisa bohong, hatinya sedikit tersentuh. Selama ini dia hanya memanfaatkan Ya Chen Yuan, mencari kepercayaan demi keuntungannya sendiri. Dia tak pernah menyangka pemuda ini rela mempertaruhkan nyawa untuknya. Dia benar-benar bodoh tapi manis. Begitu Ya Chen Yuan sadar, hal pertama yang dia cari hanyalah gurunya. Dia bahkan sama sekali tak peduli saat Tetua Li bilang kultivasinya meningkat pesat. Mendengar dari Tetua Li kalau gurunya pergi ke upacara pembukaan, dia langsung berlari secepat kilat menuju arena kompetisi untuk mencarinya. Yuan Chu sedang mengobrol dengan ketua sekte. Melihatnya datang, dia buru-buru turun dari tribun, wajahnya dipenuhi kekhawatiran. Kenapa kau tidak istirahat? Sedang apa di sini? Guru, aku sudah sembuh total. Aku bisa bertanding lagi. Jangan khawatir. Yuan Chu menggenggam tangannya untuk memeriksa. Fisikmu memang sudah pulih, tapi di dalam masih ada sedikit masalah. Coba lihat ini, sentuhan tiba-tiba itu bikin jantungnya Chen Yuan berdebar kencang. Yuan Chu malah bingung menatapnya. Kenapa wajahmu merah banget? Kaget luar biasa, ya Chen Yuan tergagap. Ini cuma karena udaranya panas. Takut gurunya terus bertanya hal yang tak bisa ditahan jantungnya, dia cepat-cepat mengganti topik, berjanji tak akan memaksakan diri atau terluka lagi. Melihat tekadnya, Yuan Chu terpaksa setuju. Tiba-tiba, Ya Chen Yuan memikirkan satu cara jitu agar Wang Ji batal menjadi murid Yuan Chu. Dia langsung menemuinya untuk menawarkan kesepakatan. Wang Ji memberi isyarat agar dia langsung saja ke intinya. Aku butuh kau masuk ke babak final, kata Ya Chen Yuan serius. Kalau kau juara pertama dan punya hak memilih guru, aku mau kau tidak memilih Yuan Chu. Kalau kau setuju, aku akan membiayai semua pil yang kau butuhkan nanti, ditambah 2 artefak roh tingkat tinggi. Ya Chen Yuan benar-benar terdengar seperti bos besar yang super kaya. Wang Ji kegirangan. Lagi pula dia memang cuma mengincar sumber daya saat ingin jadi murid Yuan Chu. Sekarang ada anak kaya menawarkannya sebegitu banyak, bodoh kalau dia menolaknya. Takut Ya Chen Yuan berubah pikiran, dia pun langsung setuju. Dengan masalah terbesarnya beres, beban di pundak Ya Chen Yuan pun hilang. Sisa lawan lainnya sama sekali bukan tandingan untuknya. Siang hari dia bertanding dan malamnya dia berkultivasi penuh, memenangkan laga demi laga hingga akhirnya dia tiba di babak final. Ini dia bagian yang kita tunggu. Di pertandingan final ujian penerimaan ini, kedua kontestan saling bertatapan dan tersenyum tipis. Wang Ji tahu orang di depannya ini bukan lawan lemah, atau dia tak mungkin sampai sejauh ini. Dia memutuskan untuk menyerang lebih dulu. Dalam sekejap, dia sudah berada di belakang Ya Chen Yuan, menebaskan pedangnya, tapi berhasil ditangkis dengan kecepatan kilat. Kekuatan bentrokan itu mementalkan mereka berdua saat debu menebar di udara. Wang Ji menekan serangannya, tapi Ya Chen Yuan menghindari pukulan berat itu dengan lompatan gesit. Mereka berbalas beberapa pukulan lagi, dan Wang Ji mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Seharusnya aku bisa mengalahkannya dengan mudah. Kenapa kami begitu seimbang? Rasa gelisah memuncak di dalam dirinya. Kalau dia tak cepat mengakhiri ini, dia pasti kalah. Dia menyerang dengan kecepatan luar biasa. Tapi Ya Chen Yuan dengan tenang menangkis semuanya. Bukan cuma itu, tebasan Ya Chen Yuan makin kuat. Niat pedangnya makin tajam. Dan tekniknya pun jauh lebih dahsyat. Apa yang terjadi? Apa dia sudah membaca semua gerakanku? Wang Ji tidak percaya. Dia mengayunkan pedangnya lagi, tapi kembali ditangkis dengan mudah. Dia harus menerima kenyataan pahit yang tak masuk akal ini. Lawannya seolah tahu gerakan selanjutnya bahkan sebelum dia bergerak. Bagaimana bisa? Tanyanya, dengan wajah dipenuhi ketidakpercayaan. Kenapa kau tahu teknikku dengan sangat baik? Ya Chen Yuan menjawab tenang karena aku menonton setiap pertandinganmu. Dengan ingatan fotografisnya dan bantuan dari Mutiara Langit tingkat dewa, dia sukses menghafal dan membalas semua gerakan Wang Ji. 1 hari di luar sama dengan 1 bulan penuh di dalam mutiara itu. Tapi tanpa bakat luar biasa dan tekad gila, hal ini benar-benar mustahil dilakukan. Saat Wang Ji kebingungan, Ya Chen Yuan menerjang maju, dan dengan satu serangan kuat menerbangkan senjata lawannya. Dengan begitu, Ya Chen Yuan sah menjadi juara pertama. Tepat saat itu, sang ketua sekte angkat bicara, menawarkan untuk menjadikan Ya Chen Yuan sebagai murid pribadinya. Seluruh penonton langsung heboh bukan main. Bahkan Yuan Chu tertegun. Paman ketua sekte, apa kau mencoba merebut muridku tepat di depan mataku sendiri? Upacara pemilihan bahkan belum dimulai.
dan ketua sekte sudah terang-terangan mengambil langkah duluan. Tapi tebak apa responsnya? Ya Chen Yuan berlutut dan dengan hormat menolak tawaran itu. Lalu saat master lain menghujaninya dengan undangan sampai sini dulu ya. Ya Enuan berdiri tegak dan langsung angkat bicara. Dia bertarung mati-matian sampai final cuma demi satu tujuan pasti. Menjadi murid dari satu-satunya penguasa Cold Sword Peak, yaitu Yuan Chu. Dia sangat berharap sang guru besar mau menerimanya. Penonton langsung heboh. Kalian pasti sepakat kalau Ya Chen Yuan sedang menghancurkan masa depannya sendiri. Bayangkan saja, penguasa Cold Sword Peak itu baru berumur 6 tahun. Cuma kultivator level Nation Soul palsu yang jelas tidak bisa mengajarinya apapun. Yanu berjalan mendekati Ya Chen Yuan dengan bingung. Padahal dia sudah berjanji akan menjadikannya murid. Terus kenapa pria ini repot-repot bertarung habis-habisan demi juara pertama? Pria ini jelas bukan tipe orang yang suka pamer. Tapi Ya Henuan malah tersenyum bangga. Dia ingin semua orang tahu kalau cuma yang terbaik yang pantas jadi muridnya. Padahal setiap kali orang di sekte 10.000 pedang menyebut nama Yuan Chu, isinya cuma hinaan dan rasa iri. Mereka sangat iri pada ibunya, tapi juga meremehkan gadis kecil ini karena dianggap cuma mengandalkan kekuatan dari luar. Coba kalian pikir mana ada bocah 6 tahun mencapai level Nation Soul? Orang waras manapun pasti menolak jadi muridnya. Itulah alasan utama Ya Chen Yuan harus menang telak. Dia ingin membuktikan kalau tidak sembarang orang bisa belajar di bawah bimbingan Yuanu. Dan saat Yan Chu menerima murid, dia cuma memilih yang terkuat. Yan Hu pun tersenyum. Dia menepuk pundak Ya Enuan dan langsung mengumumkan kepada semua yang hadir. Mulai hari ini, Ya Enuan adalah satu-satunya murid di Cold Sword Peak miliknya dan murid terakhirnya selamanya. Ya Chen Yuan langsung menunduk hormat, murid Ya Chen Yuan memberi salam kepada guru. Berada di dekatnya, apapun yang dia lakukan, aku tidak pernah kesal. Menatap matanya saja sudah membuat jantungku berdebar kencang. Apakah ini yang namanya jatuh cinta? Kita semua pasti senyum sendiri melihatnya. Sayangnya setelah ujian selesai, Yuanu ingat dia masih harus menjalani hukuman pengasingan selama 5 tahun. Sambil menahan tangis, dia berpesan pada Xiao, aku pergi untuk merenung. Selama aku pergi, pastikan kamu menjaga Yuan-Yuan dengan baik. Tepat pada momen itulah Ya Chen Yuan baru tahu dari Xiao kalau sum-sum spiritual itu sebenarnya sangat dibutuhkan gurunya untuk menyelamatkan nyawanya sendiri. Padahal aku sudah memakai satu. Aku janji akan mencarikan sesuatu yang jauh lebih baik untuk guru agar dia selalu aman. Tapi kalau aku mengembalikan sisa sumsum spiritual ini, mungkin pemimpin sekte mau membatalkan hukumannya. Lagi pula, benda berharga itu adalah hadiah dari ibunya. Sejak awal aku memang sama sekali tidak pantas mengambilnya. Pikirannya benar-benar kacau balau sekarang. Tepat saat itu juga, ketika Xiao bersiap mengantar makanan untuk Yuan Chu, Ya Chen Yuan langsung menawarkan diri untuk menggantikannya. Siap-siap untuk kelanjutannya. Masih melamun, dia tiba di area langit berbahaya membawa kotak makanan. Sini kumpul bareng gue. Yuanu yang harusnya merenung malah kabur dari gua karena mencium bau makanan sedap. Ya Chen Yuan lalu mengembalikan sumsum spiritual kepadanya. Guru, ini kan hadiah dari ibumu, jadi aku tidak bisa menerimanya. Tapi Yuanu jelas menolak keras. Hadiah pantang ditarik lagi. Lagi pula, kalau kau belum butuh, Penatua Li bisa memakainya. Aku masih sangat muda, jadi barang itu belum kubutuhkan sekarang. Melihat muridnya mau protes, Yuanu langsung mengalihkan pembicaraan. Guru manismu ini belum makan apapun. Yakin mau terus ngobrol dan membiarkanku kelaparan? Setelah makanan tersaji, Yuanu baru sadar kalau Ya Chen Yuan sepertinya juga belum makan. Tanpa ragu, dia mengambil sedikit makanan dengan sumpitnya. Lalu menyuapkannya ke mulut Chen Yuan, dan bertanya apakah rasanya enak sebelum dia makan. Pipi Ya Chen Yuan langsung memerah. Dia baru saja berbagi sumpit, habis makan kenyang, saatnya tidur siang. Yuanu menepuk perut kecilnya yang buncit, naik ke ranjang, menarik selimut tebal, dan langsung tertidur pulas dalam hitungan detik. Gua itu kembali sunyi. Hanya terdengar suara dengkuran halus Yuanu yang sedang mengigau. Nah, perhatikan baik-baik bagian ini. Ya Chen Yuan merayap mendekati ranjang, wajahnya memerah dan jantungnya berdebar sangat kencang. Seperti kesurupan, pemuda itu perlahan mencondongkan wajahnya mendekat. Tepat saat dia hampir berhasil, suara kaget Penatua Li menggema di kepalanya. Hei, apa yang kau lakukan? Dia gadis kecil berumur 6 tahun. Jangan bilang kau naksir gurumu sendiri? Aku ingat ibuku selalu menciumku saat aku masih kecil. Rasanya sangat hangat, seperti ada yang tulus peduli padaku. Aku cuma ingin guru merasakan kehangatan itu juga, biar dia tahu aku sangat peduli padanya. Sepertinya bocah polos ini memang belum paham apapun. Kalian pasti gregetan kan?
Penatuali lalu menghela napas, menjelaskan bahwa sentuhan intim semacam itu cuma boleh dilakukan oleh pasangan kultivasi. Apa yang barusan ingin kau lakukan itu sangat tidak sopan. Jadi, sebagai murid, aku dilarang menunjukkan rasa hormatku dengan cara seperti itu? Ya jelas tidak boleh. Namun Ya Chenuan malah bingung. Pasangan kultivasi itu apa? Pikirannya sempat melayang membayangkan hal yang tidak pantas, tapi langsung ditepisnya. Intinya, demi bisa terus bersama gurunya, dia harus menjadi jauh lebih kuat. 5 tahun pun berlalu dengan sangat cepat bagai kilat. Hal pertama yang Yuanu temui setelah keluar dari tempat pengasingan adalah sekelompok preman sedang menculik wanita muda. Wanita itu sudah pasrah dengan wajah putus asa. Kilatan cahaya putih langsung menghempaskan satu preman. Ya Chenuan muncul dengan sangat epik. Ya Chenuan bilang gurunya menginginkan wanita ini. Terus gimana? Percaya sama gue, para penjahat itu langsung rata dengan tanah dalam sekejap. Sini temani aku lihat ini. Satu gertakan pergi dari Ya Chenuan bikin mereka kocar-kacir. Awalnya wajahnya super seram, langsung berubah secerah matahari pas menatap Yuanu. Ikuti terus ceritanya ya. Dia langsung menghampiri dan membantu wanita yang baru saja mereka selamatkan itu berdiri. Tolong bangun, ini bukan apa-apa. Wanita itu langsung menggenggam tangan Yuanu dengan penuh semangat. Penyelamat, apa kalian mau pergi ke kediaman keluarga Zhou? Melihat gurunya berpegangan tangan dengan orang lain, walau sesama wanita, sukses bikin Ya Chenuan sangat kesal. Guru, kita punya misi penting. Kita harus pergi sekarang. Sayangnya, Yuanu sama sekali tidak peduli. Kami mau datang ke pesta ulang tahun leluhur Zhou. Jangan ke sana, ku mohon. Wanita itu memohon panik. Aku dulu mantan pelayan di sana. Tapi salah satu tetua malah naksir dan mau menjadikanku selir kultivasi gandanya. Ya, meskipun metodenya sendiri sebenarnya tidak akan membahayakan nyawaku sama sekali. Pria tua bangka itu sudah berumur 300 tahun, padahal aku baru 30. Yuenu langsung menatapnya. 30? Serius? Kamu malah kelihatan seperti anak 15 tahun. Penyelamatku, kamu manis sekali, tapi sumpah tempat itu terlalu bahaya buat kalian. Tenang saja, jangan panik. Kami ini murid dari Sekte 10.000 Pedang. Tidak akan terjadi apa-apa, dan sekarang kami harus segera berangkat. Di dalam kapal terbang mereka, Ya Chenuan duduk diam di meja dengan wajah luar biasa cemberut. Guru, kita bahkan tidak kenal wanita tadi. Kenapa kita harus repot-repot menyelamatkannya? Aduh, Yuan-Yuan, menyelamatkan nyawa itu perbuatan luar biasa tahu. Lagi pula ini sudah lewat 5 tahun lamanya. Kok kamu cuma tambah tinggi doang tapi kecerdasan emosionalmu nol besar? Ada gadis cantik yang lagi kesulitan tuh. Bukannya bantu, kamu malah cuek bebek dan membiarkan aku yang turun tangan. Benar-benar sayang banget sama wajah super tampan yang kamu miliki itu. Kapal mendadak berguncang keras, dan Yuenu hampir jatuh. Ya Chenuan refleks menangkapnya. Perasaan saat memeluk gurunya ini sukses bikin jantungnya berdebar tidak karuan lagi. Tapi saat Yuenu berdiri, ada rasa hampa yang aneh di hatinya. Kini, mereka akhirnya tiba di depan kediaman keluarga Zhou. Aura gelap dan menyeramkan menyelimuti seluruh area tersebut. Sebuah tanda yang sangat jelas kalau perayaan ulang tahun ini sama sekali tidak biasa. Keluarga Zhou membangun kekayaan mereka dari seni kultivasi permata. Begitu menginjakkan kaki ke dalam, insting mereka langsung berteriak ada yang salah dan pertahanan pun dinaikkan. Nah, perhatikan baik-baik. Saat mereka bertemu sang bintang utama, leluhur Zhou, kita semua pasti sadar kalau perjalanan ini bakal jadi masalah besar. Wajah pria tua itu benar-benar seperti penjahat murni. Tapi tetap saja, mereka datang untuk pesta. Jadi, mereka menyerahkan kado dan mengucapkan selamat ulang tahun. Jodafu menerima hadiah tersebut dan memberikan sebuah kotak balasan kepada Yuenu. Ini buah sukacita harmonis dari pohon pusaka keluarga kami. Walau getahnya bikin stimulasi, buahnya punya efek menenangkan yang luar biasa ampuh buat mencegah kerasukan iblis jahat. Mata air spiritual di bawah pohon itu juga bisa menstabilkan jiwa serta fondasi kekuatan seseorang. Kalian berdua boleh berendam di sana kalau memang tertarik. Yuenu tahu ini tawaran yang sangat menguntungkan, jadi dia langsung setuju. Mereka berdua pun berjalan menuju mata air tersebut. Begitu melihatnya, sifat kekanak-kanakan dan ceria dalam diri Yuenu langsung mengambil alih sepenuhnya. Dia langsung melepas pakaiannya dan melompat masuk. Bermain air dengan sangat gembira, lalu memaksa Ya Chenuan buat ikutan turun. Tapi pemuda polos itu malah malu setengah mati. Dia mematung di pinggir, pikiran mandi bareng gurunya sendiri bikin dia merasa luar biasa canggung dan salah tingkah. Tapi Tetuali, sang bujangan abadi itu, tidak peduli sama sekali, dia langsung mengangkat dan melemparnya masuk ke air. Melihat sosok mungil asyik bermain air itu, Ya Chenuan bahkan tidak berani melirik sedikit pun. Pikirannya benar-benar kacau balau.
dan dia cuma bisa fokus berkultivasi untuk menenangkan diri. Perlahan-lahan mulai memasuki kondisi meditasi yang sangat dalam. Sementara itu, Yuenu mengambang di atas air layaknya ikan malas. Di matanya, sungguh sayang banget kalau harus melewatkan malam yang begitu indah ini. Para kultivator memang selalu berpacu dengan waktu demi mengejar dao agung, tapi bersantai sesekali sambil menatap langit adalah perubahan suasana yang menyenangkan. Kalian semua memang mengejar keabadian yang epik, tapi jalan panjang itu pasti terasa sangat membosankan. Jelas itu tidak asyik, tapi aku beda. Aku ingin hidupku ini penuh warna, seperti kanvas dengan berbagai corak ceria, bukan sekadar hitam dan putih saja. Kalian juga pasti setuju kan, kadang membiarkan jiwa bersantai bisa membuka jalan menuju pengalaman baru. Saat Ya Chenuan sedang asyik berkultivasi, dia mendadak sadar energi spiritual di sekitarnya terkuras sangat cepat. Energi dalam jumlah luar biasa besar, berputar mengelilingi mata air, dan tersedot gila-gilaan ke tubuh Yuenu. Dia mendapat pencerahan instan, mulai memahami dao uniknya sendiri. Tetua Li langsung berteriak kaget. Gadis kecil ini masih sangat muda tapi sudah bisa memahami dao miliknya. Kalau para jenius zaman kuno melihat ini, mereka pasti bakal mencari balok tahu dan membenturkan kepala saking malunya. Tapi Ya Chenuan malah merasakan secercah kegelisahan. Gurunya ini menjadi semakin luar biasa kuat. Lalu bagaimana dengan dirinya? Apa dia cuma akan terus-terusan dilindungi oleh gurunya ini? Tidak, aku harus jauh lebih kuat. Aku ingin berdiri sejajar di sampingnya, bertarung bersama, dan terus melindunginya selamanya. Mendadak, kilat menyambar dan guntur menggelegar dahsyat. Energi spiritual merah dan biru memenuhi langit, saling melilit saat energi dari segala arah berkumpul dan mengalir deras ke tubuh mereka. Saat semuanya akhirnya selesai, Yuenu sukses naik dari tahap awal ke tahap Nascent Soul menengah. Level kultivasi Ya Chenuan memang belum naik, tapi dia berhasil membangkitkan sedikit garis keturunan kaisar ilahi miliknya yang legendaris. Tetua Li cuma bisa melongo menatap kedua monster genius itu dan benar-benar kehabisan kata-kata. Paham dao kok bisa segampang ini? Padahal seingatku dulu susahnya minta ampun. Tapi di tengah kebahagiaan itu, mereka tidak sadar sedang diawasi. Percayalah, kalian pasti tidak sabar melihat bahaya mengerikan apa yang diam-diam mendekati mereka sekarang. Ikuti terus kalian dan aku akan melihat racikan teh dari pohon sakti ini. Ya, Chen Yuan menyadari aroma tehnya aneh dan langsung memperingatkan Yuan Chu untuk berhati-hati. Yuan Chu malah tersenyum santai tanpa beban. Dia diam-diam menyuruh Ya Chen Yuan menunggu di dalam Sky Pearl, lalu mengangkat cangkirnya dan meminum semuanya sampai habis. Dan benar saja, ketakutan Ya Chen Yuan terbukti. Dalam sekejap, pandangan Yuan Chu mulai kabur. Tubuhnya melemah dan dia langsung pingsan, jatuh ke pelukannya. Begitu dia terbangun, dia sudah berada di dalam penjara bawah tanah keluarga Zhou. Terjebak dalam formasi pengunci Yin dengan Ya Chen Yuan di sisinya. Dia benar-benar marah besar. Kenapa kamu bodoh sekali? Bukankah aku menyuruhmu menunggu di Sky Pearl? Bukannya mendengarkan, kamu malah membuat dirimu sendiri terluka parah lagi. Ya Chen Yuan hanya tersenyum dan mengelus kepalanya dengan lembut. Jika ada bahaya, mana mungkin aku membiarkan guru menghadapinya sendirian? Tepat saat Yuan Chu merasa terharu, Zhou Daofu tiba-tiba muncul di sana. Pria itu terkejut melihatnya bangun secepat itu, tapi sama sekali tidak peduli. Sejak awal melihatnya, dia sudah mengincar tubuh tingkat Nascent Soul mudanya yang sangat berharga. Dia ingin memanfaatkannya untuk memperpanjang umurnya sendiri. Dalam keadaan terantai, Ya Chen Yuan mengaum penuh amarah. Zhou Daofu, apa kamu tidak takut sekte 10.000 pedang akan memburumu dan memberikan kematian yang menyakitkan? Zhou Daofu hanya mencibir meremehkan. Memangnya kenapa? Dulu aku mungkin takut, tapi sekarang kalian ada di tanganku. Awalnya aku hanya menginginkan gadis ini untuk memperpanjang nyawaku, tapi ternyata aku mendapat bonus. Kamu ternyata memiliki garis keturunan Kaisar Dewa. Sekarang perhatikan baik-baik. Setelah aku mengambil alih tubuhmu dan membiarkanmu mati, siapa yang akan tahu aku masih hidup? Dia tertawa gila tanpa basa-basi dan langsung mulai menyerap esensi kehidupan Yuan Chu. Melihat ini, Ya Chen Yuan mulai memberontak dengan sangat ganas. Tapi dia tidak berdaya dan hanya bisa menonton saat Zhou Daofu menyentuh guru kesayangannya. Jika aku melepaskan garis keturunan Kaisar Dewa milikku, bisakah aku membunuh Zhou Daofu ini? Penatua Li merasakan pikiran berbahayanya dan segera menghentikannya. Jika kamu melakukan itu, tubuhmu akan meledak hancur. Kamu yang akan mati lebih dulu sebelum dia. Meskipun aku harus mati, aku akan memotong tangannya lebih dulu. Penjara bawah tanah itu menggema oleh tawa gila Zhou Daofu, seakan masa depan cerahnya sudah di depan mata. Pernahkah kamu mendengar tentang karma yang instan? Yuan Chu yang sebelumnya pingsan membuka matanya. Dia berbicara dengan suara yang sangat dingin,
dan menatapnya seolah pria itu sudah menjadi mayat hidup. Tanpa membuang waktu sedetik pun, dia meluncurkan serangan mematikan langsung ke arah Zhou Daofu. Pria itu menerima pukulan telak dan memuntahkan darah. Aku melihatmu meminum teh itu dengan mataku sendiri. Bagaimana kamu masih bisa bergerak? Dia menjerit panik ketakutan. Yuan Chu menjelaskan dengan santai. Tekadku itu jauh lebih kuat daripada pilar dewa manapun. Kamu pikir ilusi murahan seperti itu bisa menjebakku? Aku hanya berpura-pura mengikuti permainan kotor ini supaya aku bisa menjatuhkanmu dan membersihkan dunia dari ancaman sepertimu. Melihatnya bersiap menyerang lagi, Zhou Daofu yang panik langsung mencengkeram Ya Chen Yuan dan menggunakannya sebagai tameng manusia pelindungnya. Jika kamu tidak ingin bocah ini mati, berhentilah. Yuan Chu menghela napas dan menarik kembali serangannya. Lepaskan Ya Chen Yuan dan kita bisa bicara baik-baik. Kalian pasti bisa menebak apa yang terjadi selanjutnya, kan? Melihatnya mengalah, Zhou Daofu justru semakin ngelunjak. Dia menuntutnya segera pergi atau senderanya akan mati terbunuh. Yuan Chu diam-diam murka. Beraninya kamu menyentuh muridku? Kamu akan membayar mahal untuk semua ini nanti. Dia mengeluarkan jimat kecepatan dewa tingkat 7 yang bisa menteleportasi seseorang ribuan mil jauhnya ke tempat yang tidak akan pernah bisa ditemukan oleh siapapun. Tapi penjahat itu selalu serakah. Bisa melarikan diri saja tidak cukup baginya. Dia juga ingin membawa pergi Ya Chen Yuan bersamanya. Tiba-tiba, terdengar ledakan keras dan Zhou Daofu menjerit kesakitan. Saat asapnya mulai menghilang, pria itu sudah kehilangan salah satu lengannya. Yuan Chu bergegas memeriksa kondisi Ya Chen Yuan. Jimat yang tadi dia berikan ternyata adalah barang palsu yang sengaja dibuat untuk menipunya. Dia sama sekali tidak menyangka pria itu sangat serakah sampai mencoba membawa muridnya juga. Dia kemudian mengikat Zhou Daofu dan mengirim pesan ke sektenya untuk datang membereskan kekacauan ini. Mata Ya Chen Yuan dipenuhi dengan niat membunuh yang pekat saat menatap tajam Zhou Daofu. Hanya mengambil satu lengannya saja terlalu mudah baginya. Karena mereka sudah diperlakukan buruk, bukankah sangat wajar jika mereka mengambil sedikit kompensasi dari tempat ini? Yuan Chu menggali seluruh pohon kesenangan harmonis leluhur itu, tapi dia tidak punya waktu untuk mencari buah-buah berharga yang sudah terlanjur jatuh ke tanah. Sayang sekali, memiliki guru yang sangat rakus, sang murid jelas tidak mau kalah langkah darinya. Dengan satu lambaian tangannya, Ya Chen Yuan mengeluarkan beberapa buah merah bundar dan menyerahkan cincin penyimpanan milik Zhou Daofu. Yuan Chu benar-benar kegirangan melihatnya. Itu baru murid kebanggaanku. Ya Chen Yuan hanya bisa tersenyum pasrah melihat tingkahnya. Gadis itu adalah gurunya, dan hanya dialah satu-satunya yang boleh memanjakannya. Setelah aksi heroik mereka di kediaman Zhou, ketua sekte justru sangat marah pada Yuan Chu dan menghukumnya untuk melakukan pengasingan diri selama 3 tahun lagi. Yuan Chu jelas tidak terima. Aku menyelesaikan misi dan bukannya mendapat hadiah yang pantas. Aku malah dihukum kurungan seperti ini. Apakah masih ada keadilan di dunia ini? Aku tidak gila. Kenapa aku harus kembali mengasingkan diri di tempat membosankan itu? Dunia luar yang luas ini jauh lebih menarik. Jadi dia langsung membawa Ya Chen Yuan dan melarikan diri untuk berlatih. Di kehidupan laluku, karakter utama pria mendapatkan semua kesempatan emas. Tapi di kehidupan ini, dia adalah muridku. Jadi, aku tahu persis di mana letak semua harta karun itu. Kita bisa mencarinya bersama, lalu membaginya 70-30. Membayangkannya saja sudah sangat luar biasa. Percayalah padaku. Kalian dan aku akan melihat perjalanan paling liar dari sini. Begitulah petualangan mereka dimulai. Dan sang karakter utama pria memang benar-benar diberkati oleh takdir yang luar biasa. Ayo, kumpul kita bakal nonton dia ngebuka titik darah Kaisar Suci. Mereka nemu tempat yang pas banget buat dia naik ke tahap Foundation Establishment dijagain ketat sama Yuan Chu dan Tetua Li. Tetua Li panik banget takut dia gagal, tapi Yuan Chu santai abis rebahan di sana. Ada kita berdua di sini mana mungkin dia gagal? Kalian harus percaya sama Yuan Yuan. Tiba-tiba bam, ada suara cowok teriak kencang dari arah hutan. Dasar siluman penggoda mau lari kemana kamu? Yuan Chu dan Tetua Li langsung sembunyi buat nonton keributannya. Si cowok rambut merah nuduh cewek cantik itu selingkuh dan bikin saudaranya mati di laut. Kapak diangkat siap nebas. Tapi mendadak Jader. Petir menyambar ganas tepat di antara mereka berdua. Ada yang lagi lewatin tribulasi nih. Muka cewek itu familiar banget dan akhirnya Yuan Chu ingat. Itu Ji Hongyan putri iblis dari novel yang bakal jatuh cinta pada pandangan pertama sama karakter utama kita. Waktu Ji Hongyan lihat Ye Chen Yuan yang lagi tribulasi, dia langsung terpesona sama ketampanannya. Gila, adik kecil ini ganteng banget dan tipeku abis. Dia sampai lupa sama pertarungannya dan cuma bengong natap cowok ganteng itu. Yuan Chu mulai ngitung jumlah petirnya. 32.
Kalau lancar tribulasi Foundation Establishment ini pasti selesai. Tahan sebentar kalian dan aku tahu persis cobaan karakter utama kita nggak mungkin gampang. Pas semua orang ngira udah kelar awan badai malah makin tebal dan langit berubah gelap gulita kayak malam. Sadar ada bahaya si rambut merah ngancem untuk terakhir kalinya lalu kabur. Yuan Chu akhirnya paham situasinya. Ini tuh tribulasi surgawi 49 yang biasanya cuma muncul buat tingkat Nation Soul. Kok bisa begini kejadiannya? Satu sambaran petir yang jauh lebih brutal dari sebelumnya langsung ngehantam Ye Chen Yuan. Dia teriak kesakitan banget. Si iblis mikir cowok ini ganteng banget. Sayang banget kalau dia harus mati sebelum aku sempat ngobrol sama dia. Dia keluarin jimat penahan petir dan berharap itu bisa bantu. Tapi buat nahan tribulasi level Nation Soul jimat biasa nggak ada gunanya. Jimatnya jadi abu sebelum sempat mendekat. Tetua Li makin panik. Kalau begini terus anak itu pasti mati. Yuan Chu ngepalin tangannya. Kalau dihentikan sekarang kultivasinya bakal turun dan fondasinya pasti hancur berantakan. Terus harus gimana? Ye Chen Yuan udah nggak kuat lagi dan langsung ambruk lumpuh total. Pas lihat petir berikutnya mau nyambar dia pasrah. Apa aku bakal mati di sini? Tapi rasa sakitnya nggak kerasa. Yuan Chu lindungin cowok itu pakai tubuhnya sendiri nerima kekuatan penuh dari petir ganas itu. Ye Chen Yuan sekarang beneran ketakutan jauh lebih takut daripada pas hadapin kematiannya sendiri. Dia nggak mau gurunya ngerasain sakit sampai ke tulang gitu. Jangan guru menjauh dariku. Tiba-tiba tangan kecil genggam tangannya. Suara Yuan Chu tegas banget. Aku nggak akan pergi kita hadapi ini bareng. Ye Chen Yuan cuma bisa natap gurunya kaget. Guru bodoh kumohon pergi dari sini. Tapi cewek itu sama sekali nggak peduli. Satu petir, dua, tiga petir. Semuanya ngehantam tubuhnya. Sakit ini beneran sakit banget. Tapi aku ini kan gurunya. Aku harus lindungin dia. Yuan Chu paksain senyum buat tenangin Ye Chen Yuan yang ketakutan. Ini nggak sakit kok. Nggak sakit sama sekali. Kamu sakit nggak? Saat itu juga pikiran Ye Chen Yuan kosong. Dia langsung narik Yuan Chu ke pelukannya. Gurunya sendiri yang nolak buat pergi. Ya udah kalau gitu jangan pernah pergi dariku. Dari ujung langit sampai dasar neraka, aku nggak akan biarin kamu pergi. Terus petir terakhir langsung ngehantam mereka berdua dengan keras. Kalian dan aku pasti sepakat jatuh cinta dan mikir kotor ke guru sendiri itu repot kan? Dipeluk aja masih kurang puas dia pengen lebih. Tapi kalau gurunya tahu perasaanku apa dia bakal berhenti ngomong sama aku. Apa senyum manisnya bakal hilang? Ye Chen Yuan beneran bingung banget harus ngapain sekarang. Dia jalan ke hutan buat jernihin pikiran dan cari makan tapi malah ketemu Ji Hongyan lagi. Cewek ini emang beda level gilanya. Kayak seumur hidup belum pernah lihat cowok aja dia nempel terus. Meski udah dicuekin habis-habisan dia tetap muncul dari air kasih kejutan mendekat dan sengaja napas di telinganya. Cewek ini gila. Siapa juga yang mau masuk ke air kotor gitu? Menjijikan banget. Kalau dicuekin pasti dia pergi sendiri. Dia lanjut nyuekin cewek itu dan mulai nyalain api. Guru lagi nunggu makanan aku harus buruan. Tapi cewek itu malah makin berani dan tanpa malu mulai buka baju di depan cowok yang baru dikenalnya. Pakai bajumu dan pergi sekarang. Ini pertama kalinya Ji Hongyan gagal total ngerayu cowok. Dia nggak nyangka ada orang yang bisa setenang ini, padahal dia nggak jelek malah masuk kategori cantik level dewa. Adik kecil kalau kamu nggak ngerti kakak bisa ajarin kamu gratis kok. Ye Chen Yuan udah habis kesabarannya. Kamu biasa aja tuh. Tolong jangan ganggu aku lagi ya. Belum pernah ada yang nolak Ji Hongyan sekejam ini. Dia langsung lempar segenggam bubuk pink ke arah cowok itu buat ngasih pelajaran. Percaya deh sama aku ini obat perangsang terkuat alam iblis yang bakal mancing hasrat terdalamnya keluar. Kalian pasti pengen lihat kelanjutannya. Sini kumpul bareng aku, kita lihat apa cowok tampan ini benar-benar polos. Tapi tebak, tatapan Chen Yuan langsung berubah tajam. Dia langsung melancarkan serangan mematikan. Jiongan terpental jauh sampai muntah darah. Cewek ini shock berat. Masa kultivator tingkat Golden Core bisa dilukai sama bocah tingkat Foundation Establishment? Sebenarnya monster macam apa dia sampai punya kekuatan semengerikan itu? Kalau nekat bertahan, nyawanya bisa melayang. Akhirnya dia memilih taktik mundur dan kabur secepatnya. Tapi efek dupanya mulai bekerja. Hawa nafsu langsung menguasai pikiran Ye Enuan. Napasnya pun mulai terengah-engah. Aku pantang biarkan guru melihatku begini. Tapi karena mereka terhubung lewat mutiara langit, Yanu malah nonton semuanya dari jauh. Gila, pikirnya. Putri iblis itu benar-benar nekat. Yanu langsung keluar dari mutiara langit buat ngecek kondisi Ya Chen Yuan, tapi malah cuma ketemu Tetua Li. Ternyata Ya Chen Yuan mengurung diri di dalam gua pakai perisai super kuat. Panik, Yuanu nyoba masuk, tapi cowok itu memohon agar dia menjauh. Dia bertahan di dalam sana selama 3 hari, sementara sang guru terus berjaga di luar. Waktu 3 hari itu akhirnya berlalu, dan Yanu benar-benar mati kebosanan nunggunya.
Ya Chenuan akhirnya keluar juga. Tapi ada tatapan sedih di matanya. Yanhu sama sekali nggak tahu apa yang cowok itu lewati selama 3 hari. Tapi dia pengen negasin, sebagai gurunya, dia bakal selalu dukung muridnya ini apapun yang terjadi. 3 malam kurang tidur, Yuenu akhirnya bisa lega lihat dia selamat, sampai ketiduran manis di bahunya. Menatap gurunya yang terlelap di pelukan, hati Yaenuan campur aduk antara hangat dan sedih. Selama kurungan 3 hari itu, dia akhirnya menyadari perasaan aslinya sendiri. Nah, perhatikan baik-baik. Dia udah bikin keputusan nekat buat milih Yuanchu, padahal dunia pasti menentang hubungan mereka, dan semuanya nggak akan bisa kembali seperti dulu. Demi menghindari sang guru, ikut hancur bersamanya, sudah saatnya dia pergi. Pasca kejadian itu, Ya Chenuan mulai berkelana sendirian. Tapi sialnya, dia malah ketemu lagi sama si putri iblis, Ji Hongyan. Cewek itu nangis-nangis minta tolong, terus nempel-nempel manja seolah dia gadis yang lemah banget. Orang-orang yang ngejar dia lihat itu, dan langsung ngira mereka pacaran. Pas mereka mau nyerang, Jiongyan tiba-tiba panik minta stop. Dia langsung keluarin cairan spiritual usia 100 tahun yang dia curi buat dibalikin ke mereka. Tapi entah kenapa, botol itu malah meledak di depan muka semuanya. Cewek ini jelas cuma mainin kita. Para pengejar langsung pasang formasi dan nyerang brutal. Tapi tebasan pedang mereka tiba-tiba ditahan di udara sama pemuda berjubah merah yang lagi pegang kipas. Pemuda itu ngancurin pedangnya cuma dengan satu remasan. Sadar kalau pendatang baru ini tingkat Naston Soul, para kultivator Golden Core langsung ciut nyali. Mereka akhirnya milih buat negosiasi baik-baik aja. Di luar dugaan, pemuda itu super pengertian, dan malah nawarin mereka sebotol cairan spiritual usia 1000 tahun sebagai ganti rugi. Siapapun yang waras pasti tahu cairan 1000 tahun jauh lebih mantap. Karena nggak bakal menang gelut, mereka ambil aja botolnya terus langsung kabur. Ya Chenuan maju buat ngucapin makasih dan nanyain namanya. Namaku Yu Chenong, jawab pemuda santai itu. Panggil aja aku Kak Yui kalau kamu mau. Lihat dua cowok itu malah asyik ngobrol dan nyuekin cewek cantik yang berdiri di situ. Ji Hongyan nekat nyempil di tengah-tengah mereka dan bilang ke Ya Chenuan, aku lihat ada cahaya harta karun di Danau Celestial. Gimana kalau kita berburu harta karun bareng? Adegan langsung pindah ke restoran, di mana Ji Hongyan ngebahas tawarannya itu lagi. Kalian dan aku pasti setuju banget sama keputusannya di sini. Dia ogah banget dekat-dekat cewek licik itu, dan bilang mendingan sama Kak Yua 1000 kali lipat. Ji Hongyan langsung gebrak meja dan berdiri ngamuk berat. Masa cewek secantik dia kalah menarik dibandingin sesama cowok? Nontonin mereka ribut. Kak Ua mulai keringat dingin. Tapi dia nggak nyangka bakal ikut terseret ke dalam drama ini. Ji Hongyan natap dia pakai mata memelas. Ngarep banget Kak Ua setuju buat ngajak cewek lemah kayak dia ikut berburu. Ya Chen Yuan dengan santai ngangkat cangkirnya. Kak Ua itu pria terhormat, jangan kamu bully. Dengar itu, Ji Hongyan langsung meledak emosi. Bully dari mana coba? Apa ya Chen Yuan masih dendam gara-gara masalah dupa pemanggil jiwa waktu itu? Fatal. Dia nggak seharusnya bahas itu. Begitu diucapin, aura membunuh langsung meledak keluar dari tubuh Ya Chen Yuan. Sadar situasinya makin gawat, Kak Ui buru-buru jadi penengah. Oke, aku bawa kalian berdua pergi. Hadeh. Niatnya cuma mau nonton drama aja sambil bersenang-senang. Kok malah nyasar di tengah-tengah begini? Akhirnya mereka bertiga sampai di Danau Celestial, dan Yuanchu masuk duluan ke air buat mantau lokasi. Di pinggir danau, Jiongyan masih aja nyari ribut, tapi Yaenwan nyuekin dia total dan langsung nyebur nyusul Yuanu. Di bawah air, Ya Chenwan ngerasain ada area beku di depan. Pas mau ngecek, Yuanu mendadak muncul dari belakang dan langsung narik lengannya. Dia ngirim pesan telepati, bilang kalau area itu bahaya banget dan nyuruh Chenwan ngikutin dia. Suaranya beda, tapi nada khawatirnya terasa tulus. Yaenwan senyum manis dan balas menggenggam tangannya. Ternyata tempat ini adalah kamar pengantin milik sang Raja Naga. Konon ceritanya, Raja Naga berusia 10.000 tahun sengaja nyiapin kamar ini khusus buat istri tercintanya. Biarpun dekorasinya agak norak, di dalamnya ada cermin ajaib yang bisa nunjukin wajah cinta sejati seseorang. Tapi syarat mutlak buat masuk, kalian harus punya cinta sejati di dalam hati. Cenuan cuma ngedorong pelan, dan pintunya langsung kebuka. Yanhu shock berat. Nah, sampai di titik ini, kalian pasti makin penasaran kan kelanjutannya? Ayo ikuti aku menyelami kisah ini. Dia mendongak. Segelnya utuh. Mungkinkah Yan Yuan punya orang yang disukai? Mereka pun mendekati cermin raksasa di tengah ruangan itu, mencari tahu apakah ada kekuatan ajaib di sana. Beberapa saat kemudian, Yuenu menyentuhnya. Sama sekali tidak ada energi spiritual. Dia agak kecewa karena cermin itu hanya menampilkan dirinya dan Yuan Yuan. Tiba-tiba Ya Chenuan berkata,
Saudara Yua, aku tidak mau apapun lagi. Cukup istana ini saja. Wen Chu bingung. Istana itu memang indah, tapi kelihatannya sangat tidak berguna. Namun karena Yuan sangat serius, dia tidak menolak. Dia hanya bilang mereka akan membagi harta lain dengan rasio 70-30. Bagiannya 70, sisanya 30. Mendengar kata-kata familiar yang persis diucapkan gurunya saat mereka pertama kali bertemu, Ya Chenuan langsung dihantam oleh gelombang emosi yang luar biasa. Aku sudah berusaha keras untuk berhenti memikirkan guru, tapi kenapa dia harus muncul lagi dan membuat semua usahaku hancur berantakan sia-sia? Tiba-tiba, sebuah jeritan memecah keheningan itu. Ya Chen Yuan langsung mengenali itu sebagai suara gurunya dan bergegas melihat apa yang terjadi. Dia menemukan kerang raksasa melompat-lompat tak karuan. Yuanu terjebak di dalamnya, berteriak keras menyuruhnya untuk segera mengeluarkannya dari sana. Kerang raksasa ini adalah harta karun laut dalam. Barang favorit ras naga yang sering sekali digunakan sebagai ranjang pernikahan mereka. Tonton baik-baik. Tujuan aslinya bukan untuk tidur, tapi menguji ketulusan si pengantin pria. Pengantin wanita akan bersembunyi di dalam. Dan jika pengantin pria berlutut lalu mencium cangkangnya dengan hati tulus, kerang itu pasti terbuka. Jika tidak, kerangnya akan tertutup rapat. Namanya sangat indah. Namun sebelum Tetua Li selesai bicara, Yaenuan sudah mencium kerang itu. Kerang itu perlahan terbuka. Pikiran Tetua Li hancur. Dia melihat Yaenuan dengan lembut mengulurkan tangan pada saudara Yui dan menariknya keluar. Pandangan dunianya hancur berkeping-keping. Dia tidak bisa menerima kalau anak kecil yang dilihatnya tumbuh besar ternyata sedang jatuh cinta dengan pria lain. Pasti ada sesuatu yang salah di sini. Legenda kerang hati itu pasti cuma palsu belaka. Atau mungkin kerang ini betina dan mesum, mau terbuka untuk pria tampan manapun yang menciumnya. Tak lama, Yuanu dan Ya Chen Yuan telah menjelajahi seluruh alam rahasia itu. Setelah mengambil apapun yang mereka inginkan, Ya Chen Yuan segera menyimpan istana itu ke dalam mutiara langit. Penghalang di sekitarnya mulai menghilang. Ini berarti para pemburu harta karun akan segera mengerumuni area tersebut layaknya hiu mencium darah. Kultivator tahap pembentukan pondasi seperti Ya Chen Yuan pasti akan dibunuh demi hartanya. Memikirkan hal ini, Yuenu mendorongnya ke cangkang kerang saat dia lengah. Benar saja, para pemburu harta karun cepat tiba. Tapi melihat sosok tahap jiwa baru lahir sudah mengklaim hadiahnya, mereka sadar kalau mereka bukan tandingan dan langsung bubar. Setelah pelindung itu hancur, Yanu merasakan naga es di dasar danau telah terbangun dan sekarang sedang mulai menyerang penghalang tersebut. Dia mengirim Jiongyan ke tempat aman, lalu kembali ke bawah air untuk mencari Yaen Yuan. Dia menemukannya dengan cepat. Tapi naga es malah merebut kerang raksasa itu. Yanju tidak membiarkan monster itu membawa Ya Chenuan. Dia memancing naga es ke permukaan lalu bertarung melawannya. Kita semua tertipu kan? Selama pertarungan, dia baru tahu naga itu bukan mengincar kerangnya, melainkan telur naga di dalamnya. Winchu sama sekali tidak tahu ada telur di dalam saat dia menjebak Ya Enuan. Kerang itu mendarat di sebelah Jiongyan. Mengetahui Yenuan ada di dalam, dia mengambilnya dan berlari, sementara pertarungan sengit demi dirinya sedang berkecamuk di luar. Ya Enuan malah tenggelam di dalam mimpinya, mendengarkan seekor naga putih yang menceritakan kisah cinta tragis tentang seorang raja naga yang jatuh cinta pada wanita fana biasa, hanya untuk mati karena ketidaksetujuan klannya. Cinta yang tak diterima serta penolakan dari kaumnya sendiri membuat naga putih dan Ye Chen Yuan merasakan ikatan senasib yang mendalam. Pada saat itulah, Ya Chen Yuan langsung menerima warisan dari si naga putih, bulu naga, dan sebuah telur naga. Saat terbangun dari mimpi, dia mendengar suara pertarungan hebat serta panggilan cemas dari Ji Hongyan. Dia bertanya apa yang terjadi. Ji Hongyan sangat gembira mendengar suaranya dan dengan cepat menjelaskan situasi mengerikan yang sedang mereka hadapi. Ya Chen Yuan punya rencana jitu, tapi tidak bisa keluar. Sebagai jalan terakhir, dia menyuruh Jiongan untuk mencium kerang tersebut. Wanita itu mengaku tertarik padanya, jadi seharusnya ini berhasil. Meski sangat bingung dengan permintaan aneh itu, dia tetap melakukan apa yang diminta. Tapi kerangnya sama sekali tidak bergerak. Karena gagal, Yenuan menyuruhnya untuk melempar kerang itu langsung ke arah naga es. Dia punya cara untuk menghadapinya. Saat naga itu menggigit kerangnya, Ya Chenuan langsung melepaskan jurus barunya yang luar biasa. Raungan naga kuat bergema, membentuk rantai yang mengikat naga es itu dengan erat. Yuanu memanfaatkan kesempatan emas itu dan dengan satu serangan kuat, dia menghempaskan naga es kembali ke air. Melihat monster itu tidak muncul lagi, dia mulai mencari cara membuka kerang tersebut untuk mengeluarkan Yuan-Yuan. Tetua Li yang masih dendam pada kerang penghancur pandangan dunianya, yakin pria tampan manapun bisa membukanya. Lagi pula anak ini cukup tampan kan?
Jika dia menciumnya, pasti akan terbuka. Tapi Ya Qinyuan jelas tidak mau melakukannya. Dia takut jika gurunya tidak punya perasaan tulus padanya dan kerang itu tidak terbuka, dia tidak tahu cara menghadapinya. Tapi Yuan Chu sama sekali tidak tahu apa yang sedang dia pikirkan. Setelah mendengar cara membukanya, dia santai saja membungkuk lalu menciumnya. Transisi dari neraka menuju surga benar-benar terjadi dalam sekejap mata. Dan dari sinilah kita berpisah. 1 detik lalu, Ya Chen Yuan masih tersiksa memikirkan gurunya tidak bisa membuka kerang itu. Sini kumpul bareng, kita bakal lihat momen manhwa paling bikin baper. Anehnya, kerang yang baru saja, Yanu cium malah tetap tertutup rapat. Yanu kebingungan. Di dalam, Ya Chen Yuan juga sama bingungnya. Kenapa aku bisa membuka kerang guru, tapi dia tidak bisa membuka milikku? Apa guru benar-benar tidak menyukaiku? Tapi sepertinya kerang itu hanya sedang mempermainkannya. Tepat saat dia sedang tenggelam dalam pikiran sedihnya, kerang itu perlahan mulai terbuka lebar. Chen Yuan yang masih di dalam seketika terdiam kaget. Melihat sosok yang mengulurkan tangan padanya, dia langsung sadar apa arti di balik semua ini. Tubuhnya bergetar saking senangnya dan wajahnya langsung memerah. Dia benar-benar tidak bisa lagi menahan perasaannya yang meluap-luap. Dia langsung memeluk erat Yanu, seolah hanya dengan pelukan itu dia bisa percaya ini bukan mimpi. Guru ternyata juga punya perasaan yang sama. Ji Hongyan menatap kedua pria itu dengan tatapan kosong. Sedang apa mereka di depanku ini? Dan kenapa suasananya jadi super romantis begini? Aneh banget. Dia pun mendekati Ya Chen Yuan dan kembali menyatakan cintanya, tapi cowok itu malah mengabaikannya dan membawa kakak Yui pergi untuk mengobati lukanya. Melihat luka robek yang parah itu, Chen Yuan langsung dipenuhi rasa bersalah. Gurunya lagi-lagi harus terluka parah demi melindungi dirinya. Menyadari muridnya diam saja, Yanu mencoba menenangkannya. Luka ini cuma kelihatan seram kok. Aslinya tidak sakit sama sekali. Lagi pula, bekas luka itu tanda kehormatan seorang pria. Tapi saat Chen Yuan mulai mengobati lukanya, rasa sakit yang luar biasa membuatnya menjerit. Chen Yuan malah lanjut terus. Kali ini dia benar-benar ingin memberi pelajaran pada orang keras kepala ini. Saat malam tiba, mereka berdua duduk berduaan di depan api unggun. Nah, perhatikan baik-baik bagian ini. Yanu masih tidak habis pikir kalau Chen Yuan menyukai pria, padahal pria itu adalah dirinya. Dia masih melamun saat cowok itu mendekat. Ji Hongyan menatap mereka dengan syok berat. Ya Chen Yuan, meskipun kamu tidak menyukaiku, kamu tidak perlu melakukan hal gila begini hanya untuk mengusirku. Tapi Chen Yuan sama sekali tidak peduli pada teriakannya. Matanya yang dipenuhi kelembutan cinta hanya tertuju pada satu orang di depannya saat ini. Apa kamu tidak percaya kalau aku mencintaimu? Karena tidak mendapat jawaban apapun, dia langsung mencondongkan tubuhnya lalu menciumnya. Pemandangan itu jelas terlalu menyakitkan buat Ji Hongyan. Dia langsung menangis dan berlari pergi. Yanu akhirnya sadar dari lamunannya dan langsung mendorongnya menjauh. Apa sih yang sedang dia coba lakukan? Chen Yuan malah masih menikmati sisa ciuman itu. Ada tatapan tidak puas di matanya. Tidak ada apa-apa kok. Cuma mau membuktikan padanya kalau aku menyukaimu. Yanu langsung merasa seolah dia baru saja membongkar sebuah rahasia yang sangat gila. Apa alasan Chen Yuan jomblo di kehidupan sebelumnya itu karena dia suka cowok? Seluruh cara pandangnya terhadap dunia langsung hancur berantakan. Melihat muridnya mulai menyimpang, dia merasa ini tugasnya sebagai guru untuk meluruskannya. Kultivasi itu butuh keseimbangan yin dan yang. Kamu butuh energi positif dan negatif untuk menciptakan sebuah harmoni sempurna. Mungkin kamu harus memikirkannya lagi dan mencoba menyukai wanita. Chen Yuan malah tersenyum manis. Aku ini tidak suka pria kok. Aku cuma suka sama kamu. Nada bicaranya terdengar sangat serius. Dan ekspresi wajahnya pun terlihat begitu meyakinkan. Yanu merasa muridnya itu sama sekali tidak bercanda. Padahal dia sedang dalam wujud kowok dan mereka baru kenal beberapa hari. Bukankah terlalu terburu-buru baginya untuk memberikan hatinya secepat ini? Melihat sang guru salah tingkah, Ya Chen Yuan justru merasa itu sangat menggemaskan. Dia mencurahkan seluruh perasaannya. Tapi sebelum selesai, Yanu sudah tidak tahan lagi dan kabur dengan alasan asal-asalan. Dari belakang, Chen Yuan malah tersenyum manis banget bak bunga yang sedang mekar. Tetua Li kebingungan. Kenapa kamu malah mengusirnya pergi? Ya Chen Yuan tidak menjawab sama sekali. Dia akan segera kembali ke keluarga Ye, tempat yang penuh dengan kebusukan dan korupsi. Dia sama sekali tidak ingin guru hebatnya harus menghadapi orang-orang menjijikkan di sana. Di tempat yang cukup jauh, Yanu akhirnya kembali ke wujud aslinya dan bersandar santai pada sebuah pohon, mencoba menenangkan jantungnya yang berdebar gila-gilaan. Karakter utama cowok itu suka sesama jenis, tapi saat dia menciumku tadi, kenapa jantungku berdetak kencang begini?
Yanu, yang seumur hidupnya belum pernah pacaran, jelas tidak mengenali perasaan aneh saat hatinya berdebar tak karuan. Mengikuti prinsip hidupnya, kalau tidak bisa dipahami ya jangan dipikirkan, dia pun berhenti memikirkannya. Menurut alur cerita aslinya, Chen Yuan selanjutnya bakal kembali ke keluarga Ye. Pikiran itu sukses membuatnya ingin menangis. Aku benar-benar ingin pergi menonton dramanya, tapi aku sungguh tidak mau kembali menyamar jadi cowok lagi. Kita masuk ke babak baru. Setelah bertahun-tahun, Ya Chenyuan akhirnya kembali ke keluarga Ye demi ibunya. Meski dia putra pemimpin klan, setelah ayahnya menghilang, dia terus-terusan ditindas karena cuma punya akar spiritual 5 elemen yang dianggap sampah. Dia sering kelaparan, dan bahkan satu-satunya keluarga yang menyayanginya, yaitu ibunya, malah dipaksa untuk menikah lagi. Tetua kedua, Yale, demi menjadi pemimpin klan yang baru, tega membunuh tetua keempat selaku saingan terbesarnya, lalu memfitnah Ya Chenyuan yang saat itu masih berusia 18 tahun. Sebodoh apapun tuduhan itu, tidak ada satupun anggota keluarga Ye yang menolak, dan dia diusir begitu saja. Dia pikir dia bakal mati konyol di luar sana. Tapi takdir berkata lain, dia malah bertemu dengan orang paling penting dalam hidupnya dan menjadi muridnya. Sekarang, dia bukan lagi orang lemah seperti dulu. Orang pertama yang dia temui saat kembali adalah sepupunya Gwink, yang dulu selalu bersikap sangat baik padanya saat masih kecil. Tapi tiba-tiba tuan muda kedua keluarga Ye, yaitu Yi, malah muncul mengacau. Mengira Ya Chen Yuan masih mangsa empuk yang sama, dia berniat memberinya pelajaran. Tapi dia cuma banyak omong dan langsung terpental jauh hanya dengan satu pukulan telak. Setelah mengurus kroco berisik itu, Ya Chen Yuan langsung menemui kepala keluarga Ye saat ini, dan menuntut untuk segera diberitahu di mana keberadaan ibunya. Yale menatap mantan orang buangan itu dengan tatapan super meremehkan. Kenapa juga aku harus memberitahumu? Nah, kita tunggu kelanjutannya bareng. Ya Chen Yuan menawarkan pil tingkat 4. Dan saat Yale tidak percaya, dia langsung memamerkan kekuatan gilanya di tempat. Ikuti ceritaku, dia sekarang adalah alkemis tingkat 3 yang kadang bisa membuat pil tingkat 4. Bayangkan saja, seluruh negara Tidal cuma punya 2 alkemis tingkat 2 yang diperlakukan bak raja. Kalau bisa menangkap alkemis tingkat 3, bayangkan untungnya. Keserakahan langsung terlihat di mata Yale, dan dia menyuruh anak buahnya untuk meringkus Ya Chenyuan. Karena mereka menolak diajak kompromi, dia tidak punya pilihan lain selain bertarung. Tapi Ya Chenyuan langsung mengeluarkan jurus api mematikan. Hujan bola api turun dari langit, menghancurkan segalanya. Para pembuli yang dulu meremehkannya kini sujud memohon ampun demi nyawa mereka. Mereka menangis dan bilang kalau cuma disuruh oleh tetua agung. Yap, kakek kandung Yenuan sendiri, yaitu Yabayuan. Yayan kaget bukan main melihat Ya Chenyuan masih hidup dan kembali, tapi pas tahu dia alkemis tingkat 3, wajahnya langsung berubah sangat serakah. Kalau kamu masih ingin tahu di mana ibumu disekap, kamu harus membuat 10.000 pil tingkat 3 untuk keluarga ini. Asal tahu saja, 10.000 pil bisa mengubah keluarga biasa menjadi klan super. Mendengar ancaman konyol itu, Ya Chenyuan tidak bisa menahan tawanya. Dia mengeluarkan 10 pil fondasi dan berteriak. Siapapun yang beritahu lokasi ibuku, 10 pil ini miliknya. Mata semua orang di sana langsung berbinar serakah. Pil sakti yang bisa bantu kultivator tingkat puncak menembus batas itu sangat berharga. Yai Chuan yang melihat rencananya hancur berantakan, langsung memutuskan menyerang lebih dulu. Tapi Ya Enuan maju menyambut serangannya. Perhatikan baik-baik bagian ini. Sekali bentrok, Ya Bichuan terpental mundur. Kaget setengah mati melihat si buangan ini sudah di tahap fondasi dan punya senjata sakti. Kalau tidak bisa dikendalikan, dia harus mati. Dia menggunakan jurus pamungkas keluarga Ye, gelombang roh, yang bisa merusak kesadaran spiritual lawan dengan sangat parah. Ya Chenyuan langsung memanggil Tetua Li dari dalam lautan kesadarannya. Habisi dia. Tetua Li sudah siap. Begitu Ya Enuan memberi aba-aba, dia melesatkan jarum pemadatan roh. Yayuan ketakutan melihat serangannya dipatahkan dengan sangat mudah. Benda apa itu? Memanfaatkan kelengahannya, Ya Chenyuan melompat maju dan menusukkan pedangnya ke dada Yichuan. Terluka parah, Yichuan langsung melepaskan seluruh kekuatan kultivasi inti emas tahap akhirnya. Ya Chenyuan terlempar mundur sambil memuntahkan darah. Tapi cowok itu malah tersenyum puas saat jimat roh. Meledak tepat di wajah Yabayuan. Ya Chenyuan berjalan tertatih menghampiri kakeknya dan bilang, coba lihat sekelilingmu. Siapa saja bisa membunuhku dan menyelamatkanmu sekarang, tapi siapa yang datang? Tidak ada. Karena semua anggota keluarga Ye adalah pengecut berhati dingin yang cuma berani menindas. Dia benar-benar merasa jijik memiliki darah keluarga Ye mengalir di dalam tubuhnya. Merasakan aura membunuh yang begitu pekat, Yuan tahu kalau bocah ini serius.
Ibumu menikah dengan leluhur iblis dari sekte Hanuan, teriaknya histeris, takut dia akan dibunuh kalau sampai terlambat bicara sedetik saja. Leluhur iblis itu adalah pemimpin sekte aliran sesat yang sangat suka menyiksa wanita untuk memanen aura kebencian mereka. Tubuh Yin murni Ibu Yaen telah menarik perhatiannya. Melihat keadaan Yaenuan goyah, Yacuan mengambil kesempatan dan menempelkan jimat pengikat roh kepadanya. Kalian pasti mikir Yaenuan bakal kalah kan? Tapi tiba-tiba ruang di sana terbelah. Sebuah tangan mungil terulur keluar, meraih jimat pengikat itu, dan menghancurkannya berkeping-keping. Genshin muncul dengan gaya epik, siap bantu bereskan sisanya. Tapi Yacuan menahannya. Urusan yang satu ini harus dia selesaikan pakai tangannya sendiri. Setelah membereskan masalah dengan keluarga Ya, misi mereka selanjutnya adalah pergi menyelamatkan ibu Ya Chenuan. Gensh terbangun menemukan telur di pelukannya. Telur ini super manja dan terus mengikutinya. Merasa takut, dia pun langsung bersembunyi di belakang punggung Ya Chenuan. Melihat reaksi gurunya, Ya Chenuan mencoba menjelaskan, dan hampir saja keceplosan kalau dia tahu kakak Yui adalah gurunya sendiri. Yanhu yang awalnya bingung langsung teringat soal telur itu, tapi dia juga hampir membongkar identitasnya sendiri. Keduanya berdiri tertawa canggung dengan pikiran yang berkecamuk. Tetua Li muncul, dan karena telur naganya membesar, dia langsung mendiskusikannya dengan Ya Chenuan. Wenchu benar-benar tidak paham situasinya. Tetua Li curiga Yuenu punya garis keturunan khusus yang menarik telur itu. Yanu sangat antusias mendengarnya, tapi hasil tes ternyata tidak menunjukkan apa-apa. Tiba-tiba saja, telur itu menyerap setetes darah dari luka kecil di tangannya. Yanuan paksa menjauhkan telur itu darinya dan bertanya pada Tetua Li. Setelah bertanya pada Yuanu dan tahu dia butuh energi spiritual 2 kali lipat, Tetua Li akhirnya paham. Dia memiliki fisik langka yang sangat luar biasa, yaitu tubuh reinkarnasi Yin dan Yang. Melihat wajah bingung mereka, dia menjelaskan, tubuh reinkarnasi Yin dan Yang artinya kamu tidak punya satu, melainkan 2 dantian. Dantian Yang dan dantian Yin, tapi yang Yin disembunyikan. Pantesan dia butuh energi 2 kali lipat. Yanchu lalu bertanya, kalau aku punya 2 dantian, kenapa aku tidak lebih kuat dari Nasen Soul lainnya? Tapi perkataan Tetua Li selanjutnya membuatnya sangat putus asa. Karena energi di dantian Yin bukanlah untukmu. Saat kultivasi ganda, semua energi yang disimpannya bertahun-tahun akan pindah ke pasangannya, dan orangnya tidak bisa sembarangan. Percaya deh, kalian pasti nggak sabar buat lihat kelanjutannya. Ayo ikuti aku. Kita bakal lihat Yuanchu hampir muntah darah tahu dia cuma suplemen kultivasi berjalan. Tiba-tiba, telur naga yang dipegang Ye Chen Yuan menggelinding pelan. Telur itu langsung bermanja-manja dan menggesekkan dirinya ke arah Yuanchu. Apa telur ini juga mau kultivasi ganda denganku? Pikirnya bingung. Tapi Ye Chen Yuan yang cemburu buta langsung menyingkirkan telur itu. Guru itu milikku seorang. Siapapun atau apapun yang berani meliriknya. Mending ngimpi saja sana. Tetua Li malah makin memanaskan suasana. Hei nak, tubuh langkamu ini punya banyak kelebihan mutlak. Tapi kau baru bisa merasakan manfaat aslinya setelah melakukan kultivasi ganda. Si kakek malah makin kegirangan. Sama sekali tidak sadar ada tatapan mematikan dari Ye Chen Yuan di belakangnya. Karena dia terus mengoceh, Ye Chen Yuan akhirnya kehabisan kesabaran dan langsung menyeret kakek itu pergi. Yuan Chu awalnya memikirkan Ye Chen Yuan, tapi langsung ditepisnya. Aku tidak mungkin melecehkan muridku sendiri. Sayangnya si kakek keras kepala masih saja nyerocos. Sebenarnya, kau akan butuh banyak pria. Mendengar itu, aura membunuh Ye Chen Yuan langsung meledak. Apa maksudmu butuh banyak pria? Guru itu cuma milikku. Kalau satu datang, ku bunuh satu. Kalau 2 yang datang, bakal kuhabisi keduanya tanpa sisa. Kalau pasukan yang datang, ku bantai semuanya. Merasakan niat membunuh yang luar biasa pekat itu, Tetua Li akhirnya kicap. Nyawanya jelas lebih penting. Namun, Yuan Chu justru luar biasa tenang. Selama tidak ada yang tahu soal tubuhku ini, aku aman. Jadi santai saja. Lagi pula, batinnya, di kehidupanku yang sebelumnya juga tidak ada yang tahu. Mungkin karena seumur hidup aku tidak pernah disentuh pria. Ye Chen Yuan pun menenangkannya dengan lembut. Jangan takut, guru. Aku di sini. Aku akan selalu melindungimu. Yuan Chu tersenyum. Murid ini memang sangat bisa diandalkan. Setelah mengetahui lokasi keberadaan ibunya, mereka berdua langsung meluncur menuju ke dinasti Phoenix. Nah, perhatikan baik-baik rencana gilanya. Jika ingatannya benar, dinasti ini punya putri bertubuh yin murni yang segera diculik Sekte Huan. Kita bisa pakai ini. Mereka pun mulai menyusuri jalanan. Yuan Chu yang memegang lampion terbang terlihat bagaikan dewi turun dari kahyangan, membuat Ye Chen Yuan terpesona dan tidak bisa berkedip.
Tepat saat itu, umpan mereka muncul. Sang putri menyukai lampion Yuan Chu dan mencoba merebutnya secara paksa, memicu sebuah keributan kecil. Setelah putri itu pergi, Yuan Chu yang pura-pura marah langsung mengejarnya. Sesuai rencananya, mereka berdua masuk ke dalam formasi jebakan buatan Sekte Huan dan langsung menghilang tanpa jejak. Saat terbangun, Yuan Chu membatin panik. Aku harap Chen Yuan tidak melakukan hal gila seperti menyerang gurunya sendiri saat dia menemukanku nanti. Dia lalu menenangkan si putri yang menangis. Kita bakal aman. Cukup kerjasama dan jangan bikin masalah. Tapi sang putri melihat tubuh kecil Yuan Chu dan sama sekali tidak percaya. Yuan Chu yang menyembunyikan levelnya dengan topeng 1000 daun jelas kesulitan menjelaskan. Dia akhirnya ngibul kalau ayahnya adalah Master Nascent Soul super kuat yang pasti akan datang untuk menyelamatkan mereka berdua. Tak lama mereka dibawa ke markas Sekte Huan. Mengikuti aura telur naga, Ye Chenyuan tiba di hamparan lautan luas. Tapi tidak ada apa-apa di sana. Sepertinya satu-satunya cara mencari gurunya sekarang adalah dengan meminta bantuan langsung dari pihak dinasti Phoenix. Sementara itu, si leluhur iblis menatap sang putri yang gemetar ketakutan. Dia tersenyum lebar, tapi seperti biasa, kesombongan selalu mengundang bencana. Seorang anak buah berlari masuk panik. Gawat, bos! Kita dikepung musuh. Mereka sebentar lagi akan mendobrak masuk. Kalian pasti mikir hal yang sama. Si leluhur iblis kaget setengah mati. Bagaimana bisa markas rahasia ini ketahuan? Tapi dia tidak punya waktu berpikir. Dia menyuruh pasukannya memeriksa. Sementara dia buru-buru mengubah formasi pulau menjadi formasi iblis bawah air untuk kabur secepat mungkin. Tepat di momen singkat saat formasi raksasa itu sedang diubah, Yuan Chu punya cukup celah waktu untuk melempar putri itu keluar. Dan detik itu juga Ye Chenyuan berhasil mengunci koordinat lokasi gurunya. Setelah membuang beban itu, Yuan Chu menggunakan topengnya untuk menyamar menjadi sang putri. Siap untuk mengobrak-abrik tempat ini dan bikin kekacauan total. Leluhur iblis kembali dan hanya menemukan sang putri. Dia lalu menyuruh agar gadis itu segera dibawa ke istrinya. Yuan Chu benar-benar tidak menyangka kalau wanita egois dan penakut ini adalah ibu kandung Ye Chenyuan. Benar-benar di luar ekspektasinya selama ini. Tapi misinya adalah menyelamatkan wanita itu, jadi dia harus membawanya. Sialnya, ibu Ye Chenyuan ini luar biasa keras kepala dan menolak untuk pergi. Yuan Chu yang mulai habis kesabaran akhirnya menggunakan kekerasan. Dia menyegel mulut wanita itu dan langsung menggotongnya pergi. Saat ini pulau itu sudah tenggelam ke dasar laut. Tepat saat leluhur iblis dan anak buahnya bersiap kabur, Ye Chenyuan turun dari langit dan memblokir jalan mereka. Pertarungan mematikan pun pecah. Melihat Chenyuan mampu mendominasi pertarungan, Yuan Chu menyelinap pergi untuk mencari inti formasi pulau tersebut. Dengan kondisi pulau yang kacau balau, inti formasi itu sangat mudah ditemukan. Dia menghabisi para penjaga, menatap inti formasi, dan mendapat ide gila. Dengan melepaskan kekuatan penuhnya, Yuan Chu membuat pulau yang tenggelam itu melesat naik. Begitu muncul ke permukaan, dia menghancurkan pelindungnya, mengungkap keseluruhan pulau itu. Dan pada detik yang mendebarkan itu, Ye Chenyuan melihat sosok ibu yang terpisah darinya sekian lama. Setelah bertahun-tahun, dia akhirnya reuni dengan ibunya. Mumian. Tapi ini bukan waktunya menangis. Si leluhur iblis terbang lurus mengincar Mumian. Percayalah, kalian wajib banget lihat kelanjutannya. Sini kumpul, kita tonton drama tergila. Serangan Yuenu langsung memotong jalannya. Matanya menatap jijik. Mau kabur kemana? Lawanmu ada di sini. Sang leluhur iblis benar-benar murka. Berapa banyak uang yang dibayar dinasti Phoenix padamu? Aku bayar 2 kali lipat. Minggir dan serahkan wanita itu. Yuenu mendecih tajam. Tidak sudi. Aku datang memang untuk menjemputnya. Ngapain juga aku serahkan? Sadar negosiasi gagal, si leluhur iblis langsung menyerang membabi buta. Kekuatan mereka ternyata seimbang. Tapi anehnya, Mumianru seperti kesurupan menahan Ya Chen Yuan. Mengemis padanya untuk membantu si leluhur iblis. Meski kebingungan, dia menolak keras. Mana sudi dia menyelamatkan pria yang sudah menghancurkan hidup banyak wanita. Lagi pula, dia tidak akan pernah menolong target buruan gurunya. Melihat Yuenu bertarung sangat santai, sementara tubuhnya sendiri sudah hancur lebur, leluhur iblis sadar ajalnya sudah dekat. Kalau aku mati, kalian semua harus ikut mati bersamaku, teriaknya brutal. Auranya meledak gila-gilaan, mengubah langit menjadi merah darah. Tubuhnya berubah jadi ular raksasa, dan dengan tawa mengerikan, dia menelan Yuenu bulat-bulat. Jantung Ya Chen Yuan seakan berhenti. Dia menjerit mau nekat maju menyerang, tapi Penatuali segera menahannya. Gadis kecil itu aman. Benar saja. Ular itu tiba-tiba meronta hebat, seperti sedang dirobek paksa dari dalam.
Yuenu meledak keluar tanpa luka lecet sedikit pun, siap memberi serangan mematikan. Tapi gila, Mumianru malah menodongkan pedang ke leher Ya Chen Yuan, mengancam Yuenu agar melepaskan monster itu. Kemarahan Yuenu akhirnya meledak tak tertahan. Dia itu anak kandungmu sendiri. Anakmu yang rela menerobos neraka demi mencarimu. Dia benar-benar tidak habis pikir ada ibu yang mau mengorbankan anaknya demi monster buas yang cuma memanfaatkannya. Perhatikan baik-baik, ini gila. Melihat Yuenu tak goyah, Mumianru menjatuhkan rahasia paling mematikan. Ya Chen Yuan bukan anakku. Dunia Ya Chen Yuan hancur seketika. Lalu dia anak siapa? Sekarang dia paham kenapa keluarganya selalu menyiksanya seumur hidup. Tapi mendengarnya langsung dari wanita yang dipanggil ibu itu benar-benar menghancurkan sisa hatinya. Seakan belum cukup kacau, seekor ular iblis keji tingkat 7 kuno mendadak meledak dari dalam tanah. Inilah kartu as, sekte Haotian yang sesungguhnya. Ular iblis keji itu muncul dan langsung menelan mentah-mentah leluhur iblis yang sekarat. Melihat itu, Mumian nekat menerjang si monster. Sebelum Yuenu sempat mencegah, Ya Chen Yuan sudah melesat maju duluan tanpa ragu. Di detik terakhir, dia melempar benang sutra seribunya untuk menarik Mumianru yang nyaris saja ditelan bulat-bulat, lalu menahan rahang raksasa ular itu dengan pedangnya. Sekuat tenaga berusaha menarik wanita itu keluar. Melihat Ya Chen Yuan dalam bahaya besar, Yuenu memanggil ribuan pedang dan membombardir ular tersebut, mencoba menciptakan celah aman untuk melarikan diri. Meski pegangan pedangnya makin melemah, Ya Chen Yuan terus memohon agar Mumianru bertahan. Wanita itu menatap syok pada anak yang baru saja disanderanya. Kalian pasti mikir hal yang sama, kan? Sudah kubilang aku bukan ibumu. Kenapa masih menyelamatkanku? Jangan harap aku mau membocorkan siapa ayah kandungmu. Ya, Chen Yuan menjawab tenang. Tidak masalah kalau kau enggan memberitahu. Kau sudah membesarkanku. Dan karena itu aku akan melindungimu sampai akhir hayatmu. Alasannya sesederhana itu. Air mata langsung membanjiri wajah Mumianru. Seumur hidupnya, dia tidak pernah sekalipun mengenal pria sebaik ini. Satu-satunya alasan dia mempedulikan leluhur iblis adalah karena pria itu sedikit lebih baik dibanding semua bajingan yang terus memanfaatkannya selama ini. Tapi satu-satunya pria yang benar-benar tulus padanya ternyata anak angkat yang selalu dia siksa. Sementara anak kandungnya sendiri malah merasa malu mengakuinya. Segala beban di hatinya runtuh, menyisakan senyum tragis di bibirnya. Dia membentuk pedang energi spiritual, lalu memotong benang sutra penyelamat itu. Nak, ingatlah baik-baik, kamu adalah orang paling mulia di dunia ini. Kamu adalah putra mahkota kekaisaran. Anakku sungguh tidak pantas merebut posisimu. Saat tubuhnya jatuh ke mulut ular, Mumian mengeluarkan mutiara api yang menyala terang. Di detik-detik terakhir hidupnya, dia hanya ingin melakukan satu kebaikan manis untuk anak yang selama ini terus dia sakiti. Penatuali merasakan bahaya fatal dan berteriak, "Cepat lari dari sana!" Dia mau meledakkan dirinya bersama ular raksasa itu. Yuenu melepaskan seluruh kekuatannya, melesat maju super cepat, lalu mendorong tubuh Ya Chen Yuan menjauh dari rahang mematikan monster itu. Ledakan sangat dahsyat terjadi di belakang mereka, menerangi seluruh langit malam. Saat debu mereda, Yuenu yang kehabisan tenaga ambruk ke pelukan Ya Chen Yuan, jatuh pingsan. Di dalam dimensi mutiara langit, Yuenu terbaring tenang tak sadarkan diri, sementara Ya Chen Yuan terus duduk setia menjaganya. Penatuali menyerahkan inti ular iblis keji itu. Benda ini sangat berbahaya, jangan sampai hilang. Mendadak, telur naga melesat keluar, mencuri intinya, lalu kabur begitu saja. Sifat merampok itu benar-benar mirip Yuan Chu. Keluh Penatuali. Ya Chen Yuan tersenyum. Tidak masalah, mirip guru. Menggemaskan. Sampai sini, kalian dan aku pasti setuju Penatuali sudah nyerah memahami jalan pikiran mereka. Imut apanya? Mereka berdua itu cuma pembuat onar.